Kawo ini kerjaannya berburu immortal ogre demi poin. Monster ini, biarpun dibunuh berkali-kali, bakal hidup lagi keesokan harinya. Jadi lebih kuat dan lebih cepat berkat jurus andalannya, Decapitation. Dia menebas mereka dalam sekali tebas dan menganggap perburuan ini sebagai latihan. Dengan poin yang dia dapatkan, dia memberkati pohon layu menjadi pohon apel kaisar. Dan apel-apel itu laku dijual dengan harga yang gila-gilaan. Tapi dia tidak sekuat ini dari dulu. Untuk memahami ceritanya lebih baik, mari kita kembali ke awal. Bumi sedang sekarat dan kehilangan semua vitalitas yang bisa diberikannya. Lalu sesosok makhluk mengungkapkan apa yang sebenarnya dibutuhkan bumi. Sang makhluk absolut menyarankan untuk mengirim orang ke dunia lain, dan dengan ini, para dispatcher yang sekarang dianggap pahlawan meninggalkan bumi demi dunia lain. Dari dunia lain, para dispatcher bisa membawa kembali hal-hal baru yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Tokoh utama kita, Chansu, bekerja sebagai tukang kebun sampah, tapi dia berharap bisa menjadi seorang dispatcher juga. Setelah seharian bekerja, dia pergi ke pusat reuni dispatcher, di mana banyak orang berkumpul untuk mencari informasi tentang orang yang mereka cintai. Dia berhasil melewati semua orang lain di sana untuk mencapai resepsionis. Resepsionis memeriksa catatannya dan menyadari bahwa Chansu tidak punya cukup uang untuk membayar penyelidikan yang dia minta. Dia menyuruh Chansu kembali lagi nanti setelah punya uang yang cukup. Chansu memohon pada pria itu untuk memberinya sedikit kabar, tapi dia didorong minggir oleh pelanggan berikutnya. Chansu tidak punya pilihan selain pergi dan dia berjalan pulang dengan gontai. Rupanya, saat dia masih kecil, ayahnya adalah seorang veteran peringkat atas yang juga dikenal sebagai returner. Mereka selalu bersama, tapi ketika kondisi bumi memburuk, ayahnya dikirim lagi, dan sejak saat itu, dia tidak pernah melihat ayahnya lagi. Setelah menunggu begitu lama, ibunya juga pergi mencari suaminya. Tapi pada akhirnya, Chansu mendapati dirinya sendirian. Dia sudah tumbuh besar, sehingga kenangan yang dia miliki bersama mereka mulai memudar. Dia bahkan tidak bisa lagi membayangkan wajah mereka dengan jelas. Tiba-tiba, cahaya keemasan terang menyinari luar apartemennya, meninggalkan gelombang besar yang membuatnya terlempar ke dinding. Dia pingsan dan ketika bangun, beberapa jam telah berlalu. Peringatan berita darurat muncul di ponselnya, memperingatkan tentang turbulensi dan kilatan cahaya yang disebabkan oleh kembalinya seorang returner. Yang lebih parah lagi, seorang returner peringkat S mengumumkan pengunduran dirinya, mengejutkan semua orang. Pria peringkat S itu berbicara tentang bagaimana dia gagal melindungi para dispatcher yang menemaninya. Dia juga tidak bisa melindungi dewanya, dan pada akhirnya dia kembali sendirian. Sebuah kegagalan. Pria itu berkata dia tidak bisa lagi menjadi dispatcher karena telah kehilangan kemampuan dan kualifikasinya. Rupanya gempa bumi dan cahaya terang itu adalah akibat dari kepulangannya. Dengan suara bergetar, pria itu mengumumkan pengunduran dirinya sambil meminta semua orang untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi bumi. Ini pada dasarnya adalah berita buruk bagi semua orang, karena populasi bumi telah menyusut di bawah 500 juta. Membuatnya sulit untuk memunculkan dispatcher peringkat tinggi. Chansu tidak percaya itu. Pria itu gagal dalam misinya dan dia juga pensiun. Tepat pada saat itu dia mendengar ketukan di pintu dan dia bertanya-tanya siapa gerangan. Dia berdiri dan berjalan ke pintu, bertanya-tanya mengapa ada yang mengunjunginya, karena itu sangat tidak biasa. Dia membuka pintu dan mendengar suara memanggilnya, tapi dia tidak melihat siapapun berdiri di pintu. Tepat saat dia mulai berpikir bahwa dia sudah gila, suara itu menyuruhnya untuk melihat ke bawah. Chansu menunduk dan melihat seekor kelinci berbicara yang lucu, sedang memegang perangkat tablet dan menatapnya. Ini membuat Chansu sangat takut, sehingga dia jatuh terduduk. Tapi kelinci itu hanya melanjutkan urusannya, bertanya apakah dia adalah Chansu. Kelinci itu lalu menyuruh Chansu untuk tenang karena dia membawa kabar gembira untuknya. Kelinci itu tersenyum, memberi selamat pada Chansu karena telah menjadi seorang dispatcher. Chansu kaget mendengarnya, memaksanya untuk bertanya lagi pada kelinci itu apakah dia sadar dengan apa yang dikatakannya. Kelinci itu mengakui bahwa Chansu mungkin bingung, tapi dia meyakinkannya bahwa itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah terpilih. Karena Chansu bertingkah mencurigakan, kelinci itu menyarankan agar mereka pindah ke lokasi lain. Saat mereka berjalan melewati lorong yang asing, kelinci itu bertanya pada Chansu, apakah dia punya keahlian khusus.
karena kebanyakan orang setidaknya punya satu. Chansu kemudian menjawab bahwa dia adalah yang tertinggi di Liga Sampah, itulah sebabnya dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi dispatcher. Namun, dia cukup pandai memangkas pohon atau bunga. Kelinci itu sangat terkejut ketika mendengar ini, dan Chansu juga kaget karena kelinci itu mendekatinya tanpa tahu bahwa dia tidak berharga. Kelinci itu kemudian menenangkan diri, mengatakan selalu ada alasan untuk segalanya. Dia meyakinkan Chansu bahwa dia mungkin tidak berharga, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia terpilih. Chansu benar-benar terpesona karena dia tidak pernah menyangka akan berada di pusat dispatcher, yang berarti sebuah kesempatan akhirnya datang untuknya. Mereka tiba di sebuah pintu yang sangat besar dan kelinci itu menyarankan agar mereka masuk untuk melanjutkan percakapan mereka. Sebelum kelinci itu bisa melanjutkan perkataannya, Chansu sudah sampai di pintu. Dia mencoba membuka pintu raksasa itu, tapi tentu saja pintu itu tidak mau bergeming. Saat itulah kelinci itu dengan jijik bertanya, apa yang sedang dia lakukan dengan pintu itu? Kelinci itu berkata, pintu masuk yang akan mereka gunakan ada di sebelah kanannya. Chansu tidak mau percaya pada matanya ketika menyadari bahwa kelinci itu menunjuk ke sebuah pintu yang sangat kecil, ukuran yang pas untuk kelinci, bukan untuk manusia. Kelinci itu berkata, dia tidak pernah punya masalah menggunakan pintu itu, dan Chansu terpaksa mengingatkannya bahwa dia itu seekor kelinci dan menganggap kelinci itu sudah gila. Chansu berkata dia harus pergi dan kelinci itu bertanya apakah dia yakin membuat keputusan yang benar. Kelinci itu mengingatkannya bahwa dia telah gagal dalam setiap tes yang dia ikuti. Tapi pada akhirnya sebuah kesempatan langka datang mengetuk pintunya. Kelinci itu bertanya apakah dia pikir kesempatan seperti ini akan datang lagi dalam hidupnya. Kelinci itu mencoba memberitahu Chansu bahwa dia tidak sedang memaksanya karena dia bebas pergi jika memang itu yang dia inginkan. Setelah mendengar ini, Chansu tidak punya pilihan selain merangkak melewati lorong kecil itu untuk mengikuti kelinci ke kantornya yang terang dan rapi. Ini mengejutkan bagi Chansu karena dia mengira kantornya akan kecil. Kelinci itu kemudian memberitahunya bahwa ada dunia yang cocok untuknya. Chansu bingung dengan ini, bertanya apakah ada dunia yang berbeda yang cocok untuk setiap orang. Kelinci itu memberitahunya bahwa ada dunia bernama perebutan tanah tipe blok dan sedang ada acara yang berlangsung di sana. Mata Chansu berbinar kaget ketika melihat ini dan kelinci itu mengira dia tahu tentang itu. Tapi Chansu berkata, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Kelinci itu menyebutkan bahwa dunia itu adalah yang paling dicari belakangan ini. Rupanya, dunia itu memiliki fitur unik, yaitu menerima perlindungan ilahi dari seorang dewa. Chansu menjadi lebih tertarik ketika mendengar ini, karena sang returner juga menyebutkan tentang dewa. Kelinci itu memperhatikan perubahan ekspresinya, dan dia meyakinkannya bahwa pemilihannya tidak ada hubungannya dengan kejadian baru-baru ini. Chansu kemudian bertanya pada kelinci itu dewa macam apa yang dia maksud. Dan kelinci itu menyebutkan bahwa dewa ditugaskan secara acak. Tapi karena Chansu adalah orang favoritnya, dia mungkin akan memberinya kesempatan untuk memilih dewa mana yang dia inginkan. Kelinci itu kemudian mengeluarkan 3 kartu, bertanya pada Chansu apakah dia siap untuk memilih. Chansu bingung dengan ini, karena dia bahkan tidak tahu kartu mana yang baik atau buruk. Kelinci itu mengingatkannya bahwa kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi dan Chansu setuju dengannya. Mengingat ayahnya, Chansu kesal karena dia bahkan ragu-ragu. Chansu kemudian memilih kartunya dan sebuah representasi visual dari dewa itu muncul tepat di depannya, membuatnya terkejut. Ini membuatnya sangat ketakutan, dan ketika dia menatap kartu yang dia pilih, dia menyadari itu adalah dewa negasi dengan tingkat 44%. Kelinci itu mendesaknya untuk tidak menjadi pengecut, karena semua yang baru saja dia lihat hanyalah efek dramatis. Dengan jantung yang hampir copot, Chansu terpaksa bertanya dewa macam apa yang membutuhkan efek seperti itu. Efek yang hampir mengirimnya ke alam baka. Selain itu, Chansu tidak berpikir dewa itu adalah pilihan yang tepat untuknya, karena namanya saja sudah terdengar seperti masalah. Chansu bangkit kembali dan dengan gugup bertanya pada kelinci itu apakah ada kesempatan baginya untuk menarik kartu lagi. Kelinci itu meyakinkannya bahwa dia bisa, yang membuatnya sangat terkejut. Chansu dengan cepat menarik kartu dan sama seperti sebelumnya, dia mendapatkan dewa negasi lagi.
Chansu kesal dan dia mulai curiga bahwa undian ini adalah penipuan. Karena tidak mungkin dia mendapatkan dewa yang sama setiap kali. Kelinci itu kemudian memberitahunya bahwa tidak ada yang salah dengan kartu-kartu itu. Chansu terkejut melihat ekspresi kelinci itu berubah dan kemudian dia memberitahunya bahwa dia hanya punya satu kesempatan terakhir untuk menarik kartu. Dia mendesak Chansu untuk memilih dengan benar kali ini. Chansu frustrasi dan dia berharap bisa memilih apa saja yang bukan dewa negasi. Dia menarik kartu lain dan kali ini cahaya hijau terang muncul dan wajah Chansu berbinar penuh harapan. Kali ini dia menarik kartu Dewi Kelimpahan, tapi probabilitasnya kurang dari 1%. Dia hampir kehilangan minat ketika melihat representasi visual sang dewi. Dan wow, dia sangat seksi. Bahkan kelinci itu bisa melihat imajinasi liar di wajah Chansu. Kelinci itu tersenyum, bertanya pada Chansu apakah dia mau kesempatan lain. Ini mengejutkan Chansu karena pria itu baru saja memberitahunya bahwa dia memberinya kesempatan terakhir. Chansu kemudian bertanya pada kelinci itu apa yang akan terjadi jika dia memutuskan untuk memilih kartu yang sekarang dan kelinci itu memberitahunya bahwa dia harus segera berangkat. Chansu kaget mendengarnya dan kelinci itu bertanya apakah ada alasan baginya untuk ragu. Dia memberitahu Chansu bahwa dia punya kesempatan langka untuk beralih dari seorang dispatcher menjadi seorang returner. Kelinci itu mulai mengisi kepalanya dengan imajinasi manis tentang bagaimana orang-orang akan merayakannya sebagai pahlawan. Kelinci itu memberitahunya bahwa menjadi seorang dispatcher akan memberinya kehidupan yang sangat baik, yang 10 kali lebih baik dari yang dia jalani saat ini. Chansu menyadari bahwa kelinci itu benar karena hidupnya pada dasarnya tidak berharga. Dia membuat keputusannya dan sistem memberitahukan bahwa dia telah terpilih untuk melayani Dewi Kelimpahan. Gambar sang dewi ditunjukkan padanya, dan itu persis seperti yang dia bayangkan di kepalanya. Chansu tersenyum, percaya bahwa dia akan bisa melakukan apa saja jika bersama dewi seperti itu. Chansu kemudian bertanya pada kelinci itu, kemana dia harus pergi. Kelinci itu membuka sebuah portal sambil berkata sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia mendorong Chansu langsung ke arah portal. Chansu dengan takut bertanya pada kelinci itu, apakah benar-benar aman baginya untuk memasuki portal? Kelinci itu menggodanya dengan mengatakan portal itu indah. Tapi bagi Chansu dia sedang menatap sebuah perangkap maut yang jelas. Meskipun begitu, dia tidak berniat mundur karena dia berencana menjadi sangat sukses untuk menunjukkan kepada para pembencinya bahwa mereka adalah sampah. Saat dia sibuk berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi sukses, kelinci itu mendorongnya masuk ke dalam portal. Tepat pada saat itu, sebuah suara memarahi kelinci itu karena ikut campur secara langsung dalam masalah ini, padahal dia tahu itu dilarang. Kelinci itu menjawab bahwa mereka tidak punya pilihan, karena Chansu adalah satu-satunya yang bisa membantu. Saat tersedot ke dalam portal, Chansu melihat layar pemuatan dan sebuah petunjuk muncul memberitahunya bahwa persentase itu menandakan ukuran faksi sang dewa. Ini membuat Chansu sangat terkejut karena dia mengira persentase itu adalah probabilitas, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang lebih buruk. Chansu akhirnya tiba di dunia barunya dengan rasa sakit karena baru mengetahui sesuatu yang begitu krusial. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat itu tidak jauh dari tanah tandus. Selain dewinya tidak memiliki faksi, dia juga berada di tanah yang terkutuk. Melihat ini, air mata jatuh dari matanya dan dia menyimpulkan bahwa dia sudah tamat. Karena Chansu mengharapkan tanah yang subur, tapi semua yang dia lihat hanyalah tanah tandus. Jendela sistem muncul lagi, menyambut Chansu di dunia penggalian. Dikatakan bahwa Chansu adalah rasul sang dewi dan dia diharuskan untuk mengamankan hak atas tanah sebanyak mungkin melalui penggalian. Sebelum dia mulai melakukan apapun, dia berpikir untuk melihat-lihat dulu. Dia menyadari bahwa dia perlu menemukan sang dewi dan tiba-tiba dia menemukan sebuah sabit tua yang lusuh. Dia bertanya-tanya apakah seseorang telah menggunakannya lalu membuangnya. Karena dia seorang tukang kebun, sabit itu sangat pas di tangannya. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang luar biasa di belakangnya dan rasa takut mencengkramnya bahwa seekor monster akan melahapnya. Rasa takut merayap di tubuhnya ketika dia bahkan belum bertemu dengan sang dewi dan seekor monster akan menjadikannya santapan. Chansu menyimpulkan bahwa kematian adalah hal terakhir yang dia inginkan saat ini. Dia memutuskan untuk mengancam monster itu dengan mengayunkan sabitnya. Dia berbalik dan mengayunkannya dengan sangat keras.
hanya untuk melihat bahwa tidak ada monster melainkan seekor hamster lucu yang menatapnya. Chansu berjongkok untuk menatap hamster itu, dan dia bisa dengan jelas melihat bahwa hamster itu tidak memiliki rasa permusuhan terhadapnya. Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa dia mungkin akan mendapatkan bonus jika mengalahkan hamster itu, dan hamster itu berteriak ketakutan. Chansu tersenyum karena berhasil mengerjai hamster itu. Dia memutuskan untuk membiarkannya hidup selama hamster itu tidak menyebabkannya masalah. Tiba-tiba, hamster itu berbalik untuk pergi. Hamster itu berhenti di kejauhan, memberi isyarat agar Chansu mengikutinya. Chansu kemudian berlari mengejar hamster itu yang ternyata cukup cepat untuk ukurannya. Chansu bertanya-tanya kemana mereka pergi, sampai mereka mencapai sebuah sungai, di mana Chansu tidak membuang waktu untuk mengambil air ke dalam botolnya untuk diminum. Dia merasa sangat segar dan bertanya pada hamster itu, apakah dia tahu di mana sang dewi tinggal? Hamster itu mencoba menjawabnya, tapi teknik komunikasi mereka berbeda. Hamster itu terus bergerak lagi, dan Chansu mengikutinya, menunggu untuk melihat kemana hamster itu membawanya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah pohon besar yang telah mengering seperti pohon-pohon di bumi. Chansu menginjak ginseng yang layu, membuatnya terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan ginseng di tempat kumuh seperti ini. Tapi hamster itu tiba-tiba merebut ginseng itu dari Chansu. Chansu bingung karena dia mengira ginseng itu untuk hamster tersebut. Tepat pada saat itu notifikasi muncul, memberitahu Chansu bahwa dia telah menemukan sang dewi. Chansu percaya bahwa sistemnya sedang bermasalah, karena dia belum melihat sang dewi dimanapun. Chansu sedang mengoceh tentang ini ketika hamster itu mencengkeram kakinya, dan dia mengira hamster itu sedang mengerjainya. Dia menangkap hamster itu, memberitahunya bahwa dia sedang sibuk dan tidak siap untuk bermain. Namun, ekspresi hamster itu memberitahu Chansu sesuatu yang penting, bahwa dia telah melewatkan kejutan yang paling tidak terduga. Ginseng yang layu itu adalah sang dewi. Chansu tidak mau percaya ini, karena dewi yang dia lihat sangat subur, dan tidak mungkin dia mengerut menjadi akar ginseng yang jelek. Karena dia tidak siap untuk percaya pada matanya, hamster itu mengeluarkan kaca pembesar agar dia bisa melihat, dan saat itulah dia akhirnya menerima kenyataan. Dia memegangi kepalanya kesakitan karena perebutan tanah, dan persentase yang dia lihat hanyalah pertanda dari situasi masa depannya. Chansu ingat bahwa angka-angka itu terus naik ketika dia menarik kartu, dan ini pada dasarnya berarti pengaruh dewa itu sedang tumbuh. Lalu Chansu tidak percaya bahwa dewa negasi sebenarnya adalah kartu yang bagus, dan itu sulit dipercaya karena kartu itu sering muncul. Chansu bertanya-tanya apakah sang dewi mengerut karena pengaruhnya benar-benar turun. Chansu menatap sang dewi bertanya-tanya mengapa dia tidak bangun. Dia mulai takut bahwa dia telah benar-benar membunuh sang dewi ketika dia menginjaknya. Tapi hamster itu hanya menatapnya seperti orang bodoh. Kemudian Chansu sadar bahwa dia mungkin bisa membangunkan sang dewi jika memberinya air. Dia menuangkan air padanya, dan secara mengejutkan, efek hijau terang muncul dari tubuh ginseng itu. Ini memberitahu Chansu bahwa air itu bekerja, dan dia terus memberinya lebih banyak air. Dia menenggelamkan sang dewi dalam air yang akhirnya memulihkan kesadaran sang dewi. Sang dewi hampir tenggelam dalam air dan dia mulai berharap Chansu akan berhenti sebelum terlambat. Sang dewi akhirnya hidup kembali dan Chansu merayakan keterampilan CPR agresifnya. Hamster itu juga senang tuannya hidup kembali. Tepat pada saat itu Chansu membungkuk kepada sang dewi, memberikan salam dan memberitahunya bahwa dia adalah rasulnya. Sang dewi berhasil duduk untuk melihat rasulnya. Chansu benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan, sampai notifikasi Windows muncul, memberitahunya bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dengan menggunakan keterampilannya. Chansu terkejut karena dia tidak tahu bahwa ada keterampilan yang tersedia untuknya. Dia melihat salah satu keterampilan, yaitu berkat Dewi, dan meskipun tidak ada deskripsi tentang apa yang dilakukan keterampilan itu, Chansu berasumsi itu untuk membuat tanaman menjadi indah. Tepat pada saat itu dia menerapkannya, dan dia menyadari bahwa berkah itu disebut decapitation. Ini mengejutkan Chansu, karena decapitation pada dasarnya berarti memenggal kepala. Dia tidak mau membayangkan dirinya memenggal kepala di mana-mana, hanya untuk hidup berkelimpahan. Namun, dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin Dewi Kelimpahan akan memberinya keterampilan yang begitu kejam.
Chansu menoleh ke sang dewi untuk bertanya apakah dia benar-benar dimaksudkan untuk memenggal kepala seseorang, dan reaksi sang dewi hanya membuatnya bingung. Dia kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada hal lain selain memenggal kepala seseorang. Chansu mulai berpikir tentang beberapa hal yang mungkin terjadi, dan kemudian tiba-tiba dia sadar bahwa hamster itu mungkin cocok untuk dipenggal. Hamster itu sibuk merayakan kebangkitan sang dewi, tidak menyadari bahwa Chansu sedang menatapnya dengan mata paling jahat. Hamster itu berbalik dan melihat Chansu bersenjata lengkap dan siap untuk membelahnya menjadi dua. Tepat sebelum sabit itu mengenai, hamster itu lari. Chansu terus mengejarnya dan menyadari tidak ada jalan keluar, hamster itu bersembunyi di belakang sang dewi. Chansu dengan tenang memberitahu hamster itu bahwa dia tidak senang dengan apa yang akan dia lakukan, tapi ini semua demi sang dewi. Tiba-tiba, hamster dan sang dewi mulai panik, dan ketika Chansu berbalik, dia melihat makhluk menakutkan berdiri di belakangnya. Chansu juga memperhatikan bahwa hamster itu telah melompat ke depan sang dewi, dan saat itulah dia sadar bahwa hamster itu bukanlah monster. Chansu mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa dia harus menebus kesalahannya dengan mengalahkan monster asli yang berdiri di depannya. Namun, pertanyaan apakah dia bisa melakukannya tetap menjadi masalah. Meskipun begitu, Chansu adalah orang yang berani, dan dia menyerang monster itu dengan sabit di tangan, dan berkat keterampilan decapitation, dia bisa melihat dengan tepat di mana dia harus memotong. Dia mengaktifkan keterampilan decapitate dan melompat ke arah monster itu, mengayunkan sabit begitu keras sehingga menjatuhkan monster itu dalam satu serangan. Hamster dan sang dewi terkejut ketika melihat ini. Chansu dengan santai kembali ke sang dewi seolah-olah dia tidak baru saja melakukan sesuatu yang gila. Chansu kemudian membungkuk kepada hamster karena salah mengiranya sebagai monster dan hampir mengirimnya ke liang lahat. Dia meminta hamster untuk memaafkannya dan hamster itu tersenyum sebelum memberi Chansu acungan jempol untuk memberitahunya bahwa dia tidak menyimpan dendam padanya. Chansu senang melihat ini dan dia memberi hamster itu nama Hamstol. Nama itu terdengar sangat bagus bagi hamster itu, sehingga ia mulai tersipu malu. Tepat pada saat itu notifikasi Windows muncul lagi, memberitahu Chansu bahwa kepala monster itu akan secara otomatis diangkut karena efek dari keterampilan tersebut. Saat itulah Chansu akhirnya mengetahui nama monster yang dia bunuh, yaitu Immortal Ogre. Karena dia telah mengalahkan satu ogre, hitungan pembunuhan juga muncul untuk menunjukkan bahwa dia bisa membunuh sebanyak yang dia mau. Chansu terkejut bahwa monster itu dikenal sebagai Immortal Ogre, padahal tidak ada yang abadi tentangnya. Sistem muncul dengan notifikasi lain yang memberitahu Chansu bahwa persembahan yang diangkut sekarang menjadi milik Dewi. Chansu menoleh untuk melihat sang Dewi, dan dia menyadari bahwa sang Dewi telah menjadi lebih segar dari sebelumnya. Chansu sadar bahwa jika dia terus bekerja keras dan membasmi monster, itu pada gilirannya akan membantu sang dewi kembali ke bentuk terbaiknya. Termotivasi untuk melihat tubuh seksi sang dewi, Chansu berlari untuk mencari lebih banyak monster untuk dibunuh. Dia segera bertemu dengan gerombolan Immortal Ogre. Dia mendapat petunjuk lain bahwa ada poin tak dikenal yang hanya bisa digunakan oleh sistem dunia, yang berarti poin itu tidak bisa diperdagangkan antar individu. Chansu terkejut karena dia tidak tahu kapan dia memperoleh poin itu. Meskipun begitu, itu adalah hal yang baik baginya, dan dia menyadari bahwa menyingkirkan para ogre adalah hal berikutnya dalam daftarnya. Chansu senang bahwa dia bisa menggunakan keterampilan decapitation, karena itu membuat membunuh para ogre menjadi mudah baginya. Chansu berlari ke arah para ogre, mengaktifkan keterampilan decapitation, dan dia menebas mereka hanya dengan satu ayunan. Sebuah petunjuk lain muncul, memberitahunya bahwa dia bisa memperoleh poin dengan membunuh monster. Chansu melihat ini sebagai lampu hijau untuk membunuh monster sebanyak yang dia bisa, karena sistem baru saja memberinya izin. Chansu sudah mengalahkan 4 Immortal Ogre, dan dia berpikir untuk membunuh sekitar 100 hanya untuk merasakannya. Setelah mengalahkan gelombang pertama monster, Hamstol merayakannya di bahu Chansu seolah-olah dialah yang mengalahkan monster-monster itu. Chansu kemudian bertanya, mengapa monster itu disebut Immortal Ogre, padahal mereka mati terlalu mudah untuk sesuatu yang seharusnya abadi. Karena belum ada yang bisa menjawab pertanyaannya, dia menyimpulkan bahwa dia akan mendapatkan jawabannya jika terus mengalahkan monster-monster itu. Chansu kembali ke pohon dan menemukan sang dewi terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Chansu tersenyum karena efeknya datang lebih cepat dari yang dia duga. Dia bersemangat untuk melihat sang dewi kembali ke wujud aslinya.
Sang Dewi kemudian menunjuk ke pohon besar itu, membuat Chansu bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia sadar bahwa Sang Dewi memintanya untuk diangkat ke atas pohon. Chansu membantu Sang Dewi naik, tapi Sang Dewi memberi isyarat padanya. Sistem kemudian memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan berkah kelimpahan, tapi setiap keterampilan membutuhkan poin. Chansu menyentuh pohon itu dan mengaktifkan berkah kelimpahan. Dia menuangkan semua poin keterampilannya ke dalamnya, dan dengan bantuan keterampilan itu, dia membuat pohon itu berbuah lebat lagi. Ketika selesai, dia terkejut melihat bahwa pohon itu adalah pohon apel, dan ada apel bergelantungan di mana-mana. Dia memetik salah satu apel yang terlihat sangat besar. Meskipun dia belum pernah melihat apel sebelumnya, sesuatu memberitahunya bahwa apel seharusnya tidak sebesar itu. Meskipun dia tergoda untuk memakan apel itu, dia memutuskan untuk mempersembahkan panen pertama kepada Sang Dewi. Sang Dewi menerima buah itu dan, yang mengejutkan, Sang Dewi menyerap apel itu dalam hitungan detik. Ini membuat Chansu mempertanyakan kemungkinan dari apa yang baru saja dia saksikan. Dia menyadari bahwa Sang Dewi cukup kuat, dan menyadari bahwa mencari gara-gara dengan Sang Dewi bukanlah hal yang baik baginya. Chansu melompat ke pohon untuk mengambil sekelompok apel, agar dia dan Hamstol bisa makan bersama. Chansu menyadari bahwa dia harus menjadi sangat kuat, karena Dewi yang dia layani bukanlah orang yang bisa diajak bercanda. Chansu mengunyah apel itu, dan dia terkejut betapa lezatnya apel itu. Sementara dia diam menikmati sarapan apelnya, Sang Dewi, di sisi lain, bertanya-tanya bagaimana Chansu bisa mengalahkan beberapa monster dalam satu hari. Selain itu, dia mampu menghidupkan kembali pohon raksasa seperti itu hanya dalam satu hari. Perasaan dingin menjalari tubuh Sang Dewi saat dia mulai bertanya-tanya dari mana anak laki-laki mengerikan seperti Chansu muncul. Menilik lebih dalam latar belakang Abundance, dia bertanggung jawab atas makanan dan dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan karena produk pertanian berkualitas tinggi yang dia tawarkan. Namun, ketika Dewa Korupsi mulai menyerap faksi lainnya, Abundance tidak punya pilihan selain melarikan diri. Karena kekuatan korupsi menjadi terlalu besar untuk dilawan, Abundance meninggalkan perdagangannya dan beralih ke perburuan monster, tetapi pasukannya tidak cocok untuk pertempuran. Karena itu, mereka tidak bisa memenangkan satu pertempuran pun, dan sebagai upaya terakhir, mereka memodifikasi keterampilan mereka untuk membuat sesuatu yang lain. Namun, ini tidak menjamin kelangsungan hidup Abundance. Pada dasarnya, keterampilan memenggal yang menurut Chansu untuk memenggal kepala monster sebenarnya adalah keterampilan untuk membantu bawahan Abundance membawa kembali kepala hewan atau monster yang mati. Karena bawahannya buruk dalam pertempuran, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik. Hanya dengan menatap Chansu, Sang Dewi dilumpuhkan oleh rasa takut karena dia benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia bertanya-tanya mengapa Chansu memilihnya. Tetapi meskipun begitu, dia sampai pada kesimpulan bahwa Chansu sekarang miliknya. Chansu sedang mencoba mengambil buah apel lain ketika Sang Dewi memeluk kakinya. Dan ini menakuti Chansu yang percaya bahwa Sang Dewi mencoba menyerapnya. Tetapi Sang Dewi hanya mencoba memeluknya untuk berterima kasih atas segalanya sejauh ini. Kemudian Sang Dewi tertidur dan Chansu membaringkannya di altar untuk tidur, tetapi guntur keras menyambar entah dari mana. Chansu takut ini akan membangunkan Sang Dewi, tetapi yang mengejutkan, Sang Dewi tetap tertidur lelap. Saat itulah Chansu menyadari bahwa apel saja tidak akan cukup untuknya, dan pada saat itu, sistem memberitahukan bahwa acara pengiriman sekarang sedang berlangsung. Chansu terkejut melihat ada hal seperti ini. Namun, untuk melakukan pengiriman, dia harus bisa menghubungi mereka yang ada di bumi. Namun, dia memperhatikan bahwa Hamstol juga lelah dan dia membaringkannya di samping Sang Dewi. Dia bahkan menutupi keduanya dengan daun sebagai selimut. Sementara itu, di perusahaan dagang reinkarnasi Hasugen, Rasul Reinkarnasi menyerbu ke kantor bosnya untuk memarahinya karena memberinya lebih banyak pekerjaan meskipun dia sudah sibuk. Ternyata mereka mendapat pesanan untuk mengirimkan apel. Pesanan itu juga menyatakan bahwa tidak ada uang yang terlibat, yang berarti mereka akan menukar apel dengan barang. Hai Sojin berteriak pada bosnya, bertanya apakah dia melakukan kesalahan, dan dia memutuskan untuk menghukumnya dengan pekerjaan sampah ini. Tetapi bosnya bilang tidak. Bosnya memberitahunya bahwa perjalanan bisnis untuk mendapatkan apel sebenarnya baik untuknya. Karena dia tidak perlu bekerja, dan ini akan menjadi istirahat baginya.
Bosnya memberitahunya bahwa tinggal di kantor berarti lebih banyak pekerjaan untuknya dan dia mendesaknya untuk menggunakan perjalanan itu untuk menjernihkan pikirannya sedikit. Hai Sojin berdebat dengannya mengatakan tidak ada orang lain yang bisa dikirim dalam perjalanan itu, itulah sebabnya dia mengirimnya. Bosnya tertawa gugup karena dia mungkin benar dengan deduksinya. Bosnya mendesaknya untuk segera berangkat karena dia mungkin akan menemukan sesuatu yang beruntung dalam perjalanan itu. Dia melambaikan tangan selamat tinggal padanya, berharap sesuatu yang baik akan datang dari perjalanan itu. Hai Sojin memeriksa catatan pesanan dan menyadari bahwa ada banyak pengiriman yang harus dia lakukan, dan dia berharap itu sepadan atau akan ada masalah besar. Sementara itu Chansu telah mengumpulkan apel untuk persiapan pengiriman. Saat Chansu sedang mengumpulkan apel, Hamstol sedang bersenang-senang dengan apel-apel itu. Chansu segera menemukannya sedang mengunyah apel dan dia menangkapnya, menyuruhnya berhenti bermain-main dengan apel. Dia memberitahunya bahwa apel-apel itu untuk diperdagangkan, karena mereka akan bertemu seseorang nanti. Karena orang yang mengantar akan datang dari jauh, Chansu berpikir bahwa bersikap keren pada hari pertama akan meninggalkan kesan yang baik pada siapapun orang itu. Menurut informasi yang dia dapatkan saat mendaftar acara pengiriman, dia mengetahui bahwa dunia benar-benar dibagi menjadi blok-blok dan acara penaklukan wilayah blok Grand Summon sedang berlangsung. Meskipun terlihat seperti tanah biasa, ada dinding di tepinya dan untuk pindah ke blok lain diperlukan tiket pergerakan. Chansu menyadari bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di sekitarnya dan butuh waktu seminggu penuh untuk mencapai desa terdekat. Chansu senang pengirimannya hanya memakan waktu 2 hari, meskipun itu cukup cepat. Chansu tidak peduli selama dia mendapatkan kantong tidurnya dengan cepat. Selain itu, dia memesan bantal untuk sang dewi tidur. Chansu bertujuan untuk meningkatkan rasa suka sang dewi hingga maksimal untuk memastikan dia tidak membuatnya kesal. Chansu juga memperhatikan bahwa para Immortal Ogre telah muncul sendiri sejak hari sebelumnya, yang merupakan hal yang baik baginya. Dia akhirnya mengerti arti dari nama itu, bahwa abadi lebih kurang berarti bisa hidup kembali. Meskipun begitu, Chansu tidak peduli selama dia bisa membasmi sebanyak mungkin. Saat mengumpulkan poin, sambil bertarung melawan para monster, dia hampir tertimpa dari belakang, tapi dia berhasil menghindar. Saat itulah dia sadar bahwa para monster menjadi sedikit lebih cepat. Dia berasumsi bahwa para monster menjadi lebih kuat seperti halnya keterampilan. Meskipun begitu, Chansu tidak merasakan bahaya apapun dari mereka. Saat sedang membereskan para monster, Hasugen mengawasi dari langit, dan reaksinya sama seperti semua orang yang telah menyaksikan Chansu melawan para monster. Yang dia lihat hanyalah seorang pria gila yang terlalu kuat yang menjadikan monster sebagai sarapannya. Rupanya, Immortal Ogre pernah dianggap sebagai target perburuan utama bagi sebagian besar dispatcher karena memberikan lebih banyak poin daripada monster biasa. Namun, tidak peduli berapa kali dibunuh, ia selalu bangkit kembali keesokan harinya lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dispatcher pindah blok, ia akan terus mengejar mereka, yang menjadikannya monster paling gigih. Selain itu, ia biasanya meninggalkan kutukan pada targetnya, memberinya kesempatan untuk melemahkan mereka sampai akhirnya mereka pingsan. Pada akhirnya, ia menjadi makhluk yang dihindari semua orang. Makhluk yang sama itulah yang ditebas Chansu seperti kertas tisu. Hai Sojin mulai bertanya-tanya, apakah Chansu begitu nekat sehingga dia bahkan tidak peduli dengan pembalasan monster itu. Hai Sojin juga memperhatikan bahwa Chansu bahkan tidak memurnikan monster yang dikalahkan. Dengan semua yang telah dilihatnya, dia berasumsi bahwa Chansu adalah seorang ahli pedang. Tetapi kemudian dia bertanya-tanya, mengapa seorang ahli pedang akan memetik apel dari semua hal yang bisa dia petik? Hasugen menyimpulkan bahwa Chansu bukanlah ahli pedang yang cerdas. Tetapi untuk menghindari amarahnya, dia percaya bahwa akan lebih baik untuk menghadapinya dengan cara yang paling lembut. Setelah mengalahkan gerombolan Immortal Ogre, Chansu menyadari bahwa dia telah mendapatkan banyak poin, dan poin itu juga meningkat secara eksponensial. Karena berkat itu, satu apel sekarang berharga 1000 poin. Chansu berpikir bahwa mencapai 100 tidak akan menjadi masalah baginya. Dia bertanya-tanya mengapa ada kuil di wilayah itu, tetapi tampaknya itu adalah sebuah keberuntungan baginya. Tepat pada saat itu, Hasugen mendekatinya dan dia membungkuk dengan rendah hati. Dia memperkenalkan dirinya, mengungkapkan bahwa dia berasal dari perusahaan dagang dan dia datang dengan pesanan Chansu.
Chansu dengan gembira menjabat tangan Hai Su-jin, mengatakan dia sebenarnya terkesan bahwa dia berhasil menemukan blok itu pada percobaan pertamanya. Jauh di lubuk hatinya, Hai Su-jin takut karena Chansu adalah orang yang kuat dan dia harus sangat berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Tepat pada saat itu dia melihat hamster itu dan ini menarik perhatiannya karena hamster itu terlihat sangat empuk sehingga dia ingin memeluknya. Chansu memperhatikan keinginan di wajahnya dan dia bertanya apakah dia merasa tidak enak badan. Tapi dia menjawab bahwa dia merasa baik. Tanpa diketahui Chansu, Hasugen hanya ingin sekali menyentuh hamster itu. Chansu kemudian menyuruh Hasugen untuk mengikutinya agar dia bisa membawanya ke tempat apel-apel itu berada. Setibanya di sana, aroma apel saja sudah menarik perhatiannya dan dia terpaksa mengatakannya. Chansu setuju dengannya, mengatakan apel-apel itu tumbuh dengan sangat baik. Hai Sojin tidak percaya bahwa pohon besar yang berdiri di depannya adalah pohon apel. Chansu memetik salah satu apel dan dia bertanya pada Hai Sojin apakah dia mau memakannya. Hai Sojin mengambil apel itu dan ukuran apel yang sangat besar membuatnya terkejut. Namun, dia tidak mengharapkan sesuatu yang luar biasa, karena ketika buah menjadi terlalu besar, rasa manisnya akan berkurang. Dia berharap akan kecewa, tetapi saat dia menggigitnya, dia merasakan manis yang tak terbayangkan. Hasugen menyadari bahwa apel itu cukup manis dan keasamannya juga seimbang. Dia memperkirakan apel itu akan laku tidak kurang dari 100.000 emas karena rasanya yang manis. Hai Sojin kemudian meminta Chansu untuk mengkonfirmasi apakah dia memasang harga 2.000 emas pada apel-apel itu, dan Chansu menjawab iya. Hai Sojin memberitahu Chansu bahwa harga yang dia pasang pada apel itu cukup tidak masuk akal, dan Chansu mengira dia mengatakan apel-apel itu terlalu mahal. Chansu dengan gugup bertanya pada wanita itu, berapa harga yang bersedia dia bayarkan untuk apel-apel itu. Hai Sojin mengejutkan Chansu ketika dia memberitahunya bahwa dia seharusnya mendapatkan setidaknya 20.000 emas per apel. Chansu hampir gila ketika Hai Sojin mengungkapkan bahwa harganya bahkan bisa mencapai lebih dari 30.000 jika dia memasoknya ke sebuah toserba. Chansu tidak percaya dengan telinganya, dan meskipun Hasugen bisa saja menipunya, dia tidak berpikir akan baik jika kehilangan pelanggan potensial jangka panjang. Selain itu, dia belum siap untuk mati karena dia percaya inilah nasibnya jika Chansu mengetahuinya. Hasugen kemudian memberitahu Chansu bahwa apel-apel itu bukan hanya apel biasa, tetapi jenis apel pertama yang memiliki rasa unik yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hasugen mengaku bahwa apel itu memiliki nilai lebih dari produk khas daerah manapun yang dia tahu. Untuk menghindari hal-hal yang berlebihan, dia menyarankan agar mereka menetapkannya pada harga 20.000 emas. Sementara itu, dia mengeluarkan kontrak resmi dan memberitahu Chansu bahwa sisa pembayarannya akan diselesaikan setelah dia menandatangani kontrak. Chansu mengambil pena dan dia melihat-lihat kontrak untuk melihat isinya. Begitu dia melihat bahwa itu adalah sesuatu yang menguntungkan baginya, dia tersenyum. Namun, dia menyarankan agar mereka menyesuaikan bagian tertentu dari kontrak. Hai Sojin terkejut ketika dia menyadari bahwa persentase saham perusahaan telah naik. Chansu memberitahunya bahwa itu bukan kesalahan, tetapi dia melakukannya karena dia ingin membangun hubungan jangka panjang dengan Hai Sojin. Selain itu, Hai Sojin jujur padanya tentang berapa harga apel itu sebenarnya. Chansu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya, dan ini membuatnya terkejut. Dia kemudian berterima kasih kepada Chansu karena telah menerima kontrak dan dia menyerahkan barang-barang yang dia pesan. Di antara barang-barang yang dia pesan adalah bibit, persediaan makanan, dan peralatan memasak. Selain itu, ada telur familiar yang merupakan hadiah kenang-kenangan dari perusahaan dagang. Hai Sujin meyakinkannya bahwa itu akan membantunya bertani. Dia menyerahkan telur itu kepada Chansu dan berkata, dia mungkin tidak akan membutuhkannya karena dia sudah memelihara satu. Chansu terkejut karena dia tidak bisa melihat familiar yang dia pelihara. Hai Sojin kemudian menunjuk ke Hamstol, percaya bahwa Hamstol adalah familiar Chansu. Hai Sojun kemudian memberitahunya bahwa semakin banyak poin yang dituangkan ke dalam telur, semakin kuat familiar itu saat menetas. Namun, dia mendesaknya untuk berhati-hati karena jika dia berlebihan, telur itu akan retak yang menyebabkan kegagalan otomatis. Dia menambahkan bahwa Chansu harus berhenti begitu telur itu mulai bergetar. Setelah instruksi, Chansu memberitahu Hai Sojin bahwa dia mungkin harus mencobanya untuk mendapatkan perasaan yang pas.
Hai Sojin bertanya tentang perkiraan panen dan jadwal untuk apel, dan Chansu berkata 1 hari sudah cukup. Ini mengejutkan Hai Sojin karena mereka akan mendapatkan pasokan apel setiap hari. Setelah percakapan singkat mereka yang panjang dan membosankan, mereka menyusun jadwal, jumlah, dan tanggal kunjungan. Setelah semuanya beres, mereka menyelesaikan bagian pertama dari kesepakatan mereka. Setelah Hasugen pergi, Chansu menghampiri Sang Dewi untuk berterima kasih karena telah bersembunyi saat Hasugen ada di sana. Chansu melihat beberapa persediaan yang dia dapatkan dan tidak percaya bahwa penjualan apel begitu menguntungkan. Meskipun begitu, dia tahu bahwa dia berutang semuanya pada Sang Dewi. Tepat pada saat itu, dia melihat Sang Dewi memeluk telur-telur itu, dan dia menyadari bahwa dia mungkin harus menetaskan telur itu lebih cepat. Namun, dia akan membutuhkan lebih banyak poin jika ingin melakukan ini. Untuk melakukan ini, dia berpikir bahwa membunuh lebih banyak monster adalah jalan ke depan. Chansu bangga dengan bagaimana segalanya telah berjalan sejauh ini, tetapi dia tidak cukup delusi untuk tidak tahu bahwa akan ada kesulitan di depan. Bahkan dengan pemikiran ini, Chansu tidak takut, karena dia diciptakan untuk menghadapi tantangan. Ketika Hai Sujin kembali ke perusahaan dagang, dia memberitahu bosnya semua yang dia lihat. Dia memberitahu bosnya bahwa Chansu pasti orang Korea, tetapi dia berasumsi bahwa dia adalah anggota faksi tempur. Bosnya terkejut bahwa seseorang yang berorientasi tempur mampu menghasilkan apel dalam jumlah besar yang begitu bagus. Hae Sojin mengungkapkan bahwa Chansu mengalahkan monster mayat hidup hanya dengan sabit berkarat, dan dia hanya menargetkan kepala mereka. Bos Hae Sojin percaya bahwa pria itu mungkin bertujuan untuk menjadi ahli pedang dengan menempatkan dirinya dalam situasi sulit, seperti yang dilakukan Rohan. Bos Hai Sujin kemudian mengatakan akan lebih baik bagi mereka untuk menyembunyikan Chansu daripada menugaskan penjaga ke posisinya, dan Hai Sujin setuju dengan ini. Sambil mengatakan ini, pria itu tidak berhenti mengunyah irisan apel di depannya sampai Hai Sujin meraih tangannya, mengingatkannya bahwa mereka seharusnya memakannya bersama. Kembali di dunia kelimpahan, Chansu sudah menuangkan poin ke dalam telur untuk mencoba menetaskannya. Dia bertanya-tanya, apakah dia akan mendapatkan monster yang lucu atau kuat dari telur-telur itu. Tepat pada saat itu, telur itu retak, meninggalkan cahaya terang, dan Chansu percaya bahwa seekor familiar peringkat SS akan keluar dari telur itu. Seluruh senyum Chansu memudar ketika dia melihat seekor anak ayam keluar dari telur. Dia tidak percaya bahwa semua kehebohan itu hanya untuk seekor ayam besar, padahal dia berharap mendapatkan seorang pekerja. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan dengan anak ayam itu, dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah membesarkan anak ayam itu untuk dimakan. Namun, dia ragu-ragu, karena dia tidak bisa begitu saja memasak dan memakan anak ayam yang telah dia tuangkan 120.000 poin. Karena dia mencoba untuk tidak terlalu terikat, dia memutuskan untuk memberinya nama Ari. Tepat ketika dia mencoba untuk akrab dengan Ari, telur lainnya juga mulai menetas. Sama seperti sebelumnya, Chansu bersemangat karena dia percaya bahwa ini akan menjadi seorang pekerja. Namun wajahnya jatuh dalam kekecewaan ketika seekor babi muncul dari telur, dan Chansu tidak membuang waktu memberikan babi itu nama Doji. Chansu sangat kecewa, membuatnya bertanya-tanya mengapa dia hanya mendapatkan bahan makanan. Dia diberitahu bahwa dia akan mendapatkan seekor familiar, tetapi pada titik ini dia pikir dia telah ditipu. Tepat pada saat itu, Ari dan Doji menghampiri Sang Dewi untuk menyapanya, dan Sang Dewi mendesak keduanya untuk memaafkannya karena gagal melindungi mereka sampai akhir. Keduanya juga meminta maaf karena tidak dapat melayani dewi mereka sebagaimana mestinya. Sang Dewi menghargai kejujuran mereka, tetapi memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang perlu mereka waspadai, dan ini adalah rasulnya. Dia memberitahu keduanya bahwa Chansu tidak tahu bahwa mereka adalah pengikutnya, dan dia mungkin akan menjual mereka jika mereka terbukti tidak berguna baginya.
Lebih buruk lagi, dia bahkan mungkin memakannya dan keduanya bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari Chansu yang membuat klaim Sang Dewi menjadi valid. Sang Dewi mendesak keduanya untuk bersikap baik sampai Chansu bisa mendapatkan keterampilan komunikasi. Keduanya setuju dengan Sang Dewi mengatakan akan lebih baik bagi mereka untuk hanya mengamati. Keesokan paginya, Chansu keluar seperti biasa dan target utamanya adalah monster mayat hidup. Doji dan Ari bangun pagi-pagi dan mendengar keributan di mana-mana. Rasa kantuk mereka hilang ketika mereka melihat Chansu berlarian menebas monster mayat hidup. Saat itulah keduanya akhirnya sadar bahwa Chansu sangat berbahaya, dan Sang Dewi tidak bercanda ketika dia menyuruh mereka untuk bersikap baik. Ari memberitahu Doji bahwa Chansu menatap mereka dengan cara yang paling aneh, dan Doji panik ketika mengingatnya. Tepat setelah dia selesai mengalahkan para monster mayat hidup, Ari dan Doji muncul dengan handuk di kepala mereka. Mereka memuji kerja keras Chansu dan menyuruhnya membersihkan diri dengan handuk itu. Keduanya telah melihat Chansu beraksi dan mereka akhirnya mengerti apa yang dikatakan Sang Dewi tentang menjadi berguna. Chansu berterima kasih pada keduanya karena telah perhatian dan setelah bersih-bersih, dia menawarkan mereka sebuah apel. Doji bergegas menuju piring sementara Ari mencoba bersikap seolah dia bukan seorang pelahap. Chansu senang memberi makan keduanya karena dia pernah mendengar bahwa daging babi yang diberi makan anggur selalu terasa lebih enak. Ari mencoba menghentikan Doji makan agar dia tidak tumbuh sesuai dengan selera yang diinginkan Chansu. Namun, Ari juga ikut tergoda oleh rasa apel itu karena jumlah poin yang Chansu tuangkan ke dalamnya. Meskipun begitu, dia berhasil mengendalikan dirinya. Chansu kemudian menawarinya biji-bijian dan dia langsung menyambarnya tanpa membuang waktu. Baginya, dia membuat keputusan yang tepat karena dia tidak akan pernah tumbuh menjadi ayam goreng seperti Doji. Setelah ini, Chansu beralih ke pertanian. Dia menyuruh Doji menggali tanah, sementara Ari menanam benih kacang hitam. Chansu kemudian menutupi tanah dan memberi air pada benih sebelum menambahkan berkah kelimpahan. Dalam waktu singkat, Chansu memiliki sebuah kebun dengan tanaman sehat yang menutupinya. Chansu memegang salah satu benih di tangannya, dan saat Ari melihat benih itu, dia langsung mengincarnya. Dia bergegas menuju Chansu, tetapi Chansu menyembunyikan benih itu, memberitahunya bahwa panen pertama harus diberikan kepada Sang Dewi. Chansu memberikan benih itu kepada Sang Dewi, seperti biasa, dan dia menyerapnya dengan cara yang paling aneh, seperti yang selalu dia lakukan. Chansu kemudian memberitahu Ari dan Doji bahwa sudah waktunya mereka makan, karena mereka akan menanam kentang nanti. Tidak seperti sebelumnya, Ari makan sebanyak Doji. Keduanya akhirnya terlihat seperti balon yang digelembungkan, dan Ari percaya bahwa dia sudah tamat karena tidak bisa menahan laparnya. Di sisi lain, Chansu hanya senang karena keduanya makan dengan baik, dan ini menjadi motivasi baginya untuk menanam lebih banyak tanaman yang akan mereka nikmati. Tepat pada saat itu, pikirannya teringat pada apel, dan dia berharap apel-apel itu laku keras di pasaran. Di toko, Bos Hai Sujin memperhatikan bahwa apel adalah satu-satunya barang yang tersisa untuk dijual. Banyak orang telah berkumpul, tetapi tidak ada dari mereka yang siap membeli, yang memang sudah diduga. Dia bahkan telah menghias apel dan mengemasnya dengan baik agar lebih menarik, tetapi orang-orang tidak berpikir satu buah apel bernilai 200.000 emas. Dia dibiarkan menggaruk-garuk kepalanya karena frustrasi, karena dia tidak tahu bagaimana meyakinkan orang bahwa apel itu benar-benar lezat. Dia cukup yakin bahwa semua orang akan berubah pikiran setelah satu gigitan, tetapi masalahnya adalah membuat mereka mau menggigit. Tiba-tiba dia mendengar seseorang membeli apel-apel itu. Dia bergegas ke petugas untuk bertanya apa yang baru saja terjadi. Dan petugas itu mengungkapkan bahwa semua apel telah terjual habis. Dia tidak mau percaya ini karena masih ada banyak beberapa menit yang lalu. Petugas itu mengungkapkan bahwa seseorang mencicipi satu dan kemudian membeli semuanya. Tanda tangan pada slip pembayaran bertuliskan Rohan, dan saat itulah manajer itu sadar bahwa orang yang baru saja membeli semua apel adalah Rohan, pelopor metode pelatihan handicap. Rohan juga dikenal sebagai ahli pedang tak tertandingi yang membuatnya menjadi orang besar, dan manajer itu mengakui bahwa mereka telah mendapatkan emas. Ini akhirnya menjadi berita besar dan semua orang percaya bahwa apel adalah apa yang dimakan Rohan untuk menjadi seorang ahli pedang. Bos Hai Sojin, Rio, mulai mendapat telepon dari mana-mana. Semua orang menginginkan 1 kotak atau 100 kotak apel ajaib.
Seminggu setelah Chansu tiba di dunia kelimpahan, dia mengakui bahwa dia telah menjalani hidup dengan luar biasa. Dia punya kentang dan siap memasak. Saat memasak kentang yang lezat, Doji sudah memegangi kakinya untuk memberitahunya bahwa dia tertarik. Chansu hanya mengungkapkan bahwa dia tidak membuat kentang itu untuknya karena dia baru saja selesai makan. Meskipun begitu, dia tetap memberinya sedikit untuk dimakan. Beberapa saat kemudian, Hae Sujin muncul dan dia terkejut melihat semua familiar Chansu telah menetas. Dia menatap sekelompok boneka lucu yang bisa dia peluk agar merasa lebih baik. Sementara itu, Hamstol dan dua lainnya menutupi sang Dewi untuk memastikan dia tidak terlihat oleh mata tajam Hae Sojin. Chansu kemudian bertanya pada Hae Sojin mengapa dia datang. Hae Sojin menyebutkan bahwa dia punya kabar baik untuknya. Dia mengeluarkan tanda terima penjualan untuk memberitahu Chansu bahwa semua apel terjual habis dan semuanya terjual dengan harga yang tertera juga. Chansu menggelangi kepalanya karena kaget dan takjub karena semuanya ludes hanya dalam 2 hari. Hasugen memberitahunya bahwa bagian yang paling luar biasa dari semuanya adalah sekarang semua orang ingin mencicipi apel itu. Chansu terpesona karena dia tidak pernah menganggap apel sebagai sesuatu yang akan menghasilkan begitu banyak uang. Dia ingat bahwa apel biasanya dijual dengan harga kurang dari 1.000 emas. Karena dia mendapatkan 30% dari keuntungan, Chansu menyadari bahwa dia akan menghasilkan setidaknya 60.000 emas per apel. Dengan perhitungan sederhana, dia menyadari bahwa dia akan mendapatkan 3 juta dalam 1 hari jika dia berhasil menjual 50 apel. Pikiran Chansu meledak ketika dia menyadari bahwa keuntungan tahunan sebesar 1 miliar akan datang padanya. Chansu senang bahwa dia berada di jalur yang benar, dan dia percaya bahwa dengan ini dia mungkin bisa menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Chansu memberitahu Hasujin bahwa dia bukan perusak suasana, tetapi dia bertanya padanya berapa lama menurutnya kehebohan tentang apel kaisar akan bertahan. Chansu tahu bahwa apel saat ini populer, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin apel itu akan terus dijual dengan harga sebesar itu di masa depan. Hasugen kemudian meyakinkan Chansu bahwa dia memahami kekhawatirannya, tetapi memberitahunya bahwa 100 apel sehari untuk target audiens 1 juta, berarti mereka masih akan berbisnis selama 27 tahun. Chansu terkejut mendengarnya dan dia menganggap itu adalah perkiraan yang berlebihan. Hasugen kemudian memberitahu Chansu bahwa dia tidak perlu khawatir. Hasugen kemudian bertanya apakah dia sudah berpikir untuk meningkatkan produksi apelnya. Chansu tersenyum gugup, mengatakan dia juga telah menanam tanaman lain dan akan lebih baik jika dia mencicipinya. Dia meyakinkannya bahwa rasanya sama enaknya dengan apel. Mata Hasugen berbinar seperti goblin ketika dia mendengar ini. Chansu kemudian menyuruhnya duduk manis sementara dia menyajikan kentang. Pertama, Hasugen menggigit kentang dan dia meleleh dalam kegembiraan murni karena manisnya. Dia mulai membayangkan semua hal baik yang akan datang dari kentang jika dikelola dengan benar. Tepat pada saat itu Chansu muncul dengan panekuk dan kentang goreng. Hasugen meneteskan air mata saat dia menyantap makanan di depannya. Dia menyebutkan bahwa kentang goreng bisa dianggap sebagai hidangan utama, bukan lauk. Chansu kemudian melengkapi combo dengan ubi jalar panggang. Saat dia menyajikannya, Doji dan Ari menjadi gila, menuntut agar dia memberi mereka juga. Chansu kemudian menyarankan agar mereka semua makan bersama. Chansu memperhatikan bahwa Ari terlihat kurus, dan ada satu penjelasan untuk ini. Pada dasarnya, karena Doji telah mencuri makanan Ari, mencegahnya makan dengan benar, Hamstol melompat ke atas meja untuk makan bersama Hasujin, dan Chansu bertanya pada Hasujin pendapatnya tentang kentang karena dia berencana untuk menjualnya juga. Hasujin berterima kasih pada Chansu atas makanan yang lezat, dan kemudian bertanya apakah ada cara dia bisa menanam tanaman dan juga meningkatkan produksi apel. Chansu menjawab bahwa itu akan sulit karena dia akan membutuhkan lebih banyak poin. Pada saat yang sama, Chansu tidak berpikir akan bijaksana baginya untuk menggunakan semua poinnya untuk bertani. Hae Sojin memberitahu Chansu bahwa usahanya dihargai, tetapi dia mendesaknya untuk lebih fokus pada apel. Hae Sojin menyebutkan bahwa semua rasul adalah orang Korea, dan budaya dunia dibangun di atas ini. Hasujin mengatakan makanannya luar biasa, tetapi memberitahu Chansu bahwa sulit untuk mengenakan harga premium untuk tanaman saja. Hasugen mengatakan, tanaman tidak akan menguntungkan seperti apel, bahkan jika orang mulai memintanya. Hasugen berlutut memohon Chansu untuk mempertimbangkan produksi apel sebagai tugas utamanya.
Menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikirannya, Chansu bertanya padanya apakah 100 apel sehari sudah cukup, dan matanya berbinar ketika mendengar ini. Dia berterima kasih pada Chansu karena telah mempertimbangkan kembali dan memasukkan sarannya ke dalam catatan. Keesokan harinya, Chansu keluar untuk berburu monster seperti biasa. Doji bertanya pada Ari, apakah penting bagi mereka untuk mengikuti Chansu setiap kali dia keluar, dan Ari berteriak pada Doji, memberitahunya bahwa merekalah satu-satunya yang bisa berjaga-jaga karena Hamstol pada dasarnya tidak berguna. Tanpa mereka sadari, Chansu sebenarnya bertanya-tanya mengapa keduanya terus mengikutinya kemana-mana, dan dia berasumsi bahwa mereka adalah familiar tipe tempur. Chansu tidak berpikir ada familiar yang benar-benar tidak berguna, sampai-sampai satu-satunya hal yang bisa mereka tawarkan adalah makan. Keyakinannya segera sirna ketika dia melihat keduanya dikejar oleh monster mayat hidup. Chansu menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir keduanya sepadan dengan harapan yang dia berikan pada mereka. Tepat pada saat itu, Doji tersandung, memberi monster mayat hidup itu kesempatan untuk mendekatinya. Chansu mencoba mencapainya, tetapi jaraknya terlalu jauh baginya. Chansu mencoba menarik perhatian monster itu dengan berteriak, tetapi bahkan itu tidak berhasil. Chansu mengayunkan sabitnya, tetapi bahkan ini terbukti tidak berguna karena jangkauannya pendek. Tiba-tiba monster itu mati, mengejutkan Chansu karena dia tahu sabit itu tidak mencapai monster itu. Tepat pada saat itu dia sadar bahwa keterampilannya mungkin telah ditingkatkan dan jangkauan keterampilannya telah meningkat. Chansu mencobanya dengan berdiri di kejauhan dan mengayunkan sabit ke monster-monster itu. Hanya dengan satu tebasan, dia mengalahkan banyak target dan jendela muncul memberitahunya tentang jangkauan baru dari keterampilan itu. Selain itu, dia mendapatkan keterampilan baru, Mass Decapitation, dan ini mengejutkan Chansu, tetapi dia menyadari bahwa ini akan memungkinkannya untuk menangani lebih banyak monster. Chansu mengamuk, menebas beberapa monster, dan ini menakuti Ari dan Doji. Keduanya segera berlari kembali ke Sang Dewi yang terkejut melihat mereka kembali begitu cepat. Ari memberitahu Sang Dewi bahwa Chansu mungkin menjadi lebih kuat, tetapi pada saat yang sama mendapatkan keterampilan komunikasi juga penting. Sang Dewi kemudian mendesak para pengikutnya untuk tenang karena dia tidak pernah memberikan keterampilan seperti itu. Doji kemudian memberitahu Sang Dewi bahwa nama keterampilan baru itu adalah Mass Decapitation dan nama ini sendiri mengejutkan Sang Dewi. Rasa takut merayap di tubuhnya saat memikirkan hal ini. Karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Bahkan Sang Dewi pun tidak tahu orang seperti apa Chansu saat ini. Dia menganggapnya sebagai malaikat maut yang dikirim dari neraka. Tepat pada saat itu, Sang Dewi memberitahu keduanya bahwa dia mungkin punya gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Doji mendengar ini dan kepalanya menjadi liar, percaya bahwa Sang Dewi benar-benar yang memberikan keterampilan itu pada Chansu. Ari terpaksa menampar Doji karena begitu bodoh, dan dia menyuruhnya untuk mendengarkan apa yang dikatakan Sang Dewi sebelum mengemukakan ide-ide sampahnya. Ari kemudian bertanya pada Sang Dewi apa yang menurutnya terjadi, dan Sang Dewi menjawab bahwa keterampilan Rasul telah berevolusi. Sang Dewi menyebutkan bahwa keterampilan Decapitation adalah versi modifikasi dari keterampilan memanen. Dia mengingatkan mereka bahwa keterampilan yang berevolusi memungkinkan pengguna untuk melakukan panen dalam jangkauan yang luas, sama seperti yang dipikirkan Sang Dewi tentang keterampilan Chansu yang telah berevolusi menjadi Mass Decapitation. Ari terkejut mendengarnya, dan dia menyebutkan bahwa ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Rasul tahun pertama. Sang Dewi setuju, mengatakan inilah mengapa Chansu sangat menakutkan. Namun, Sang Dewi berpikir dia adalah orang yang berterima kasih yang membuat segalanya sedikit lebih baik. Sang Dewi mengatakan Chansu mungkin tumbuh dengan kecepatan eksponensial, tetapi berkat pertumbuhannya, mereka aman sampai batas tertentu. Sang Dewi kemudian mengatakan dia akan memberi Chansu keterampilan komunikasi begitu dia kembali. Beberapa saat kemudian, Chansu kembali dan Sang Dewi dengan gembira memberi Chansu kesempatan untuk memilih di antara dua keterampilan baru karena melanggar aturan untuk menentukan jalan seorang rasul. Chansu menatap layar status untuk melihat bahwa dia memiliki dua keterampilan yang bisa dia pilih, yaitu janji kelimpahan dan komunikasi. Sang Dewi yakin bahwa Chansu akan memilih keterampilan komunikasi. Sang Dewi tidak sabar untuk memberitahu Chansu untuk menjauhi bahaya dan juga berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan sejauh ini. Setelah berpikir sejenak tentang pilihannya, Chansu memilih keterampilan janji kelimpahan
mengejutkan sang dewi yang tidak menduganya. Sebelum membuat keputusannya, Chansu telah menatap layar selama beberapa waktu untuk mengetahui keterampilan mana yang akan bekerja paling baik. Dia menatap keterampilan komunikasi dan menyadari bahwa itu hanyalah keterampilan yang memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan tumbuhan dan hewan. Kenggirian mendengar Ari dan yang lainnya berteriak padanya setiap kali mereka kesal, membuatnya sadar bahwa dia akan memiliki kehidupan yang sangat buruk jika dia memilih keterampilan komunikasi. Karena ada pepatah yang mengatakan, ketidaktahuan adalah kebahagiaan, dia memutuskan bahwa memilih keterampilan komunikasi akan menjadi langkah yang salah. Inilah sebabnya dia memilih janji kelimpahan, dan saat dia memilih keterampilan janji kelimpahan, dia menyadari bahwa semua orang terlihat sangat murung. Dia sekarang memiliki 2 keterampilan di papan, tetapi sama seperti sebelumnya, tidak ada deskripsi untuk keterampilan itu. Chansu kemudian mengambil sebuah apel dengan niat memberikannya kepada sang dewi sebagai persembahan pertama. Tetapi yang mengejutkan, sang dewi membelakanginya dan dia mulai menangis. Di layar status, Chansu belajar bahwa tergantung pada bagaimana dia menggunakan keterampilannya, poin akan kembali sesuai. Chansu bertanya-tanya mengapa sang dewi menolak apel yang dia berikan padanya. Dalam upaya untuk menghibur semua orang, dia mencubit pipi hamster, dan ini sedikit menghibur hamster itu. Dia juga menggosok perut Doji untuk menggelitiknya, tetapi yang mengejutkan, poin-poinnya tidak kembali. Tepat ketika dia berpikir tentang apa yang mungkin salah, Hae Sujin muncul dengan tergesa-gesa memberitahunya bahwa dia harus mengklaim blok itu dan mempertahankannya. Ini mengejutkan Chansu, memaksanya untuk bertanya apakah seseorang berencana menyerang mereka. Hasugen mengatakan, ada kemungkinan hal ini karena apel kaisar telah mendapatkan banyak popularitas. Karena itu, mereka terpaksa membatasi pembelian apel menjadi 1 per orang, dan bahkan dengan ini, lebih dari 5.000 orang telah melakukan reservasi. Angka-angka itu mengejutkan Chansu, dan Hae Sujin menambahkan bahwa orang-orang yang memesan mengatakan mereka bahkan tidak peduli kapan apel itu tiba selama mereka mendapatkannya suatu saat nanti. Wajar jika, karena popularitas apel itu, akan ada perampok yang akan mulai menargetkan apel dan blok itu. Yang lebih buruk lagi, blok Chansu berada di luar zona otoritas, yang berarti tidak ada perlindungan terhadap kejahatan. Hasujin berharap mereka memiliki semacam dukungan, karena itu akan benar-benar mengubah permainan. Chansu berpikir dalam-dalam tentang ini dan menyadari bahwa satu-satunya dukungan yang dia miliki adalah sang dewi. Chansu berpikir bahwa jika dia kalah, itu akan menjadi akhir bagi sang dewi dan seluruh wilayah. Hasujin memberitahunya bahwa langkah pertama untuk mengatasi ini adalah mengklaim blok dan memasang gerbang yang aman. Chansu setuju dengan ini dan dia mengatakan merebut blok-blok di sekitarnya untuk mendirikan pangkalan terselubung akan membuat mereka lebih dekat dengan Hasujin. Hasujin melihat ini sebagai ide yang sangat bagus karena begitu mereka menduduki blok dan membangun sebuah pintu, mereka tidak perlu berurusan dengan batasan pergerakan. Chansu kemudian bertanya, mengapa reservasi meningkat secara tiba-tiba? Karena itu jelas tidak normal. Hasugen memberitahunya bahwa seluruh blok menjadi gila karena efek dari apel kaisar. Chansu bingung tentang efek yang dikatakan, dan Hasugen menyebutkan bahwa ada klaim bahwa apel itu adalah obat untuk semua penyakit. Ini mengejutkan Chansu, yang tidak berpikir apel itu bahkan mampu melakukan semua yang mereka klaim. Bahkan Hasujin percaya segalanya, tapi Chansu tidak terlalu memikirkannya karena itu hanyalah sebuah apel. Sementara itu, seorang jurnalis yang menyebalkan mengikuti Rohan saat dia memasuki rumah sakit dan kameranya sudah siap. Rohan mengunjungi temannya, Yunsu, yang merupakan seorang alkemis agung. Rohan memberitahu Yunsu bahwa dia membawa hadiah untuknya, dan hadiah itu tidak lain adalah sekotak apel kaisar. Yunsu kaget Rohan membawakan apel untuknya karena dia juga sudah mendengar rumornya. Yunsu menggigitnya dan langsung meledak keenakan, mengatakan nutrisi dan rasanya benar-benar maksimal. Yunsu mengungkapkan keterkejutannya dan mulai bertanya-tanya tentang apel itu, tapi Rohan mengingatkannya bahwa dia bukan ahli kuliner. Sementara Yunsu perlahan-lahan memakan apel itu, Rohan yang membawanya sebagai hadiah justru melahapnya seperti orang gila. Yunsu menatap apel itu dan berkata,
Tidak mungkin mendapatkan tingkat kesempurnaan seperti ini dari sebuah apel, bahkan jika menggunakan pupuk. Yunsu berteriak ngeri ketika menyadari bahwa temannya ikut memakan apel itu bersamanya, dan Rohan malah menyuruhnya untuk makan lebih cepat. Yunsu dengan bangga memberitahu Rohan bahwa dia tidak peduli karena dia bisa dengan mudah menelpon Toserba Sunhwan dan memesan sekotak apelnya sendiri. Harapan Yunsu akhirnya hancur ketika dia mengetahui bahwa meskipun dia orang penting, itu tidak berarti banyak karena toko itu sudah kebanjiran pesanan. Yunsu mencoba membuat mereka menjual kepadanya dengan menawarkan harga 3 kali lipat, tetapi bahkan itu tidak berhasil. Sementara keduanya bersenang-senang, reporter sibuk mengambil foto mereka. Tak lama kemudian, sebuah artikel dirilis yang menyatakan bahwa apel kaisarlah yang membantu Yunsu keluar dari rumah sakit. Rio meledak marah ketika melihat ini, karena mereka sudah berjuang melawan rumor yang tak terhitung jumlahnya dan artikel itu pada dasarnya hanya menambah bensin ke dalam api. Rio tidak percaya itu. Semua orang mengira apel itu adalah obat ajaib. Kembali di dunia kelimpahan, Chansu memberitahu Sang Dewi bahwa dia perlu keluar sebentar untuk mengambil alih blok di sekitarnya. Chansu memberitahu Doji dan Ari bahwa mereka akan bertugas melindungi Sang Dewi. Sang Dewi terkejut, Chansu akan keluar untuk mengklaim wilayah, dan dia berasumsi itu karena dia baru saja mendapatkan keterampilan baru, yang bahkan bukan keterampilan tempur. Sang Dewi meraih kakinya untuk mencegahnya pergi karena itu berbahaya. Karena Chansu tidak bisa memahami Sang Dewi, dia berasumsi bahwa Sang Dewi memegangnya karena sekarang dia butuh protein. Chansu tersenyum, bertanya apakah daging sapi tidak apa-apa untuk mereka. Chansu dengan bersemangat menuju ke ruang penyimpanan untuk mengambil daging sapi beku yang dia pesan sebelumnya. Chansu bersemangat karena ini pada dasarnya adalah daging asli pertama yang dia pegang sejak di bumi. Dulu dia hanya makan daging hasil laboratorium. Chansu dengan gembira menyalakan kompor dan mulai memanggang daging. Dia mengakui bahwa aromanya jelas berada di level yang berbeda dari daging buatan yang selalu dia makan. Doji sudah bersemangat untuk memakan daging itu, tetapi Chansu memberitahunya bahwa daging itu untuk Sang Dewi. Bahkan Ari kecewa karena Doji baru saja makan, dan dia sudah ingin melahap daging panggang, sementara dia sendiri sedang menyiapkan daging itu. Sang Dewi terlihat sangat marah, dan Chansu percaya bahwa dia hanya lapar. Beberapa saat kemudian, dia selesai memasak daging dan menyerahkannya kepada Sang Dewi. Tetapi yang mengejutkan, Sang Dewi membuang daging yang terlihat lesat itu. Ini mengejutkan Chansu yang mengira dagingnya busuk, itulah sebabnya Sang Dewi melemparkannya ke tanah. Chansu mengambil sebagian untuk mencoba apakah rasanya enak dan dia menyimpulkan bahwa rasanya manis. Namun, dia percaya ada sesuatu yang kurang karena tidak ada efek kejut seperti saat pertama kali makan apel. Dia berasumsi inilah alasan Sang Dewi juga tidak mau makan. Tanpa sepengetahuannya, Sang Dewi menangis agar dia tidak pergi. Tetapi sayangnya dia tidak bisa mendengarnya karena dia dengan bodohnya mengabaikan keterampilan komunikasi. Di sisi lain, Ari dan Doji merayakannya karena Chansu memberitahu mereka bahwa dia akan membawakan daging lezat untuk mereka ketika dia kembali malam itu. Chansu keluar sesuai rencana, dan sementara Ari dan Doji tidur seperti kayu gelondongan, Sang Dewi tetap terjaga, sangat khawatir. Chansu tiba di tepi blok dan sistem bertanya apakah dia ingin pindah ke blok berikutnya. Chansu kemudian menerima pilihan itu dan dia menemukan dirinya di blok berikutnya tetapi di mana-mana gelap gulita. Dia menggunakan lentera untuk mendapatkan sedikit penerangan dan dia menyadari bahwa dia berada di hutan yang sama sekali berbeda dari tempat dia sebelumnya. Tiba-tiba, segerombolan monster terbang melesat ke arah lokasinya dan karena mereka terlalu kecil, Chansu memutuskan untuk lari. Mereka sangat kecil, sehingga dia bahkan tidak bisa menargetkan leher mereka. Dan dia berpikir bahwa lari kembali ke tempat asalnya adalah pilihan terbaiknya. Tiba-tiba, monster mayat hidup menyeberang dari blok lain. Chansu terkejut melihat mereka, tetapi sebelum dia bisa melakukan gerakan kekerasan, dia menyadari bahwa monster-monster itu ada di pihaknya. Karena dia tidak bisa mendengar mereka, dia tidak tahu bahwa monster mayat hidup itu siap melindunginya dari monster lain. Karena mereka percaya bahwa hanya merekalah yang berhak membunuh Chansu. Untuk memastikan mereka bisa menegakkan hal ini, mereka siap melindunginya. Monster-monster mayat hidup itu kemudian langsung menuju ke serangga-serangga itu untuk mulai memusnahkan mereka.
memberi Chansu kesempatan untuk mundur kembali ke bloknya sendiri. Tepat pada saat itu, sistem memberitahukan bahwa dia telah mendapatkan poin bonus dari mengalahkan monster yang berevolusi. Ini mengejutkan Chansu, karena pada dasarnya dia mendapatkan poin dari monster yang dikalahkan oleh monster abadi. Chansu tersenyum jahat karena dia seolah-olah telah menemukan tambang emas poin. Dia menyadari bahwa ini mengubah segalanya, karena dia mendapatkan poin dan pelanggannya juga meningkat. Monster mayat hidup yang dulu dia hindari, sekarang menjadi bonus baginya. Kembali di Toserba, Hai Sojin mengeluh tentang jumlah panggilan dan pesanan yang mereka terima. Rio mengakui bahwa mereka telah membiarkan rumor beredar begitu lama, tetapi dia tidak berpikir mereka bisa membiarkannya lepas kendali lebih jauh. Untuk mengatasi seluruh masalah, dia memberitahu Hae Sujin bahwa penyebutan apel kaisar dilarang keras. Dia mengatakan tidak akan ada lagi tanggapan atau wawancara. Dia menyarankan agar mereka menyambut semua pertanyaan dengan diam dan ketidakpedulian. Hasugen berpikir ini mungkin tidak akan berhasil karena akan menjadi kekacauan total. Rio berargumen, mengatakan mereka tidak bisa membocorkan sepatah kata pun lagi, bahkan jika mereka diancam. Tepat saat dia menyebutkan ini, sebuah pedang muncul di lehernya, membuat leluconnya menjadi kenyataan. Sebuah suara muncul dari belakang, meminta maaf karena mengejutkan mereka. Rio berbalik untuk melihat bahwa orang yang menodongkan pedang ke lehernya adalah sang ahli pedang, Rohan. Rio diliputi ketakutan dan dia bertanya pada Rohan mengapa dia datang ke kantor. Rohan mengatakan dia sudah berbicara dengan bos Rio, tetapi dia tidak memberinya jawaban yang dia inginkan. Namun, dia berharap Rio akan lebih kooperatif. Rohan kemudian melontarkan pertanyaan besar, bertanya pada Rio siapa yang bertanggung jawab menanam apel kaisar. Selain itu, dia ingin tahu di mana orang tersebut berada. Rio segera berlari ke belakang Hai Sujin, menyuruhnya untuk menjelaskan semuanya kepada Rohan yang menakutkan. Hai Sujin terkejut, Rio bersembunyi di belakangnya padahal dia adalah senior dan seharusnya dialah yang menjelaskan. Rio dengan panik memberitahu Hai Sujin bahwa dia tidak pernah berpikir Rohan akan membawa pedang sungguhan ke pembicaraan yang beradab. Hai Sujin akhirnya kecewa dan dia akhirnya mengerti pepatah bahwa bos itu sampah. Meskipun takut, Hasugen tetap teguh, memberitahu Rohan bahwa perusahaan tidak main-main dengan informasi klien mereka. Saat Rohan mendengar ini, dia mencabik pedangnya dan keduanya hampir pingsan karena takut. Anehnya, Rohan menjatuhkan pedang itu ke lantai, alih-alih mencabik-cabik mereka dengannya. Rohan kemudian memberitahu keduanya bahwa dia tidak membutuhkan mereka karena dia akan menemukan petani itu dengan insting. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi, mengejutkan Rio dan Hai Sujin. Hai Sujin tidak tahu apa yang terjadi, dan dia bertanya pada Rio apa maksud pria itu dengan insting. Rio mengungkapkan bahwa ahli pedang biasanya memiliki insting yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Dia memberitahu Hai Sujin bahwa dia pernah mendengar Rohan memecahkan banyak masalah di masa lalu menggunakan instingnya. Hanya saja, Hai Sujin terpesona dengan ini, membuatnya bertanya-tanya apakah yang baru saja dikatakan Rohan itu mungkin. 2 hari kemudian, Chansu sedang menunggu kedatangan Rohan karena Hai Sojin sudah memberitahunya. Dia bertanya-tanya mengapa Rohan belum muncul di depan pintunya bahkan setelah 2 hari. Tiba-tiba, dia mendapat notifikasi bahwa seseorang telah memasuki blok. Tanpa ragu, dia tahu itu pasti Rohan. Dia berdiri di dekat pintu menunggunya masuk setiap saat, tetapi yang mengejutkan tidak ada yang masuk. Dia berasumsi ada kesalahan dalam sistem, karena semua pengunjung diharapkan masuk melalui gerbang. Dia memeriksa sistem lagi, dan dia menyadari bahwa itu bukan kesalahan. Dia memutuskan untuk memeriksa sekeliling untuk berjaga-jaga, dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh kejutan besar. Chansu menyaksikan Rohan merobohkan sebagian penghalang hanya dengan pedangnya. Pemandangan Rohan saja sudah membuat bulu kuduknya merinding, dan Rohan berjalan ke arahnya bertanya apakah dia adalah pembudidaya apel. Chansu mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan menyambut Rohan sebaik mungkin. Rohan langsung ke intinya, memberitahu Chansu bahwa dia ada di sana untuk membeli apel. Chansu terkejut dengan permintaan mendadak itu, dan dia bertanya berapa banyak apel yang akan dia beli. Rohan mengatakan dia ingin 100 apel, tetapi jika dia bisa mendapatkan 200, dia tidak keberatan. Ini mengejutkan Chansu, dan dia berteriak memberitahu Rohan bahwa apa yang baru saja dia minta itu mustahil. Chansu menyebutkan bahwa batas apel yang bisa dia jual adalah 50. Tanpa berdebat, Rohan mengatakan dia baik-baik saja dengan 50 apel. Chansu kemudian bertanya,
berapa harga yang bersedia ditawarkan untuk apel-apel itu, dan Rohan mengatakan 200.000 emas per buah. Ini mengejutkan Chansu, yang memberitahu Rohan bahwa mereka tidak menawarkan kemasan seperti di toko, tetapi Rohan tidak keberatan sedikit pun. Chansu juga bertanya apakah dia sadar bahwa dia baru saja menyebutkan harga toserba, dan Rohan meyakinkannya bahwa dia sadar. Jumlah uang yang ditawarkan Rohan begitu gila, sehingga Chansu sudah berpikir untuk menjual lebih banyak untuknya. Chansu kemudian membawa Rohan ke pohon apel, dan Rohan sudah ngiler membayangkan apel lezat yang akan dia makan. Chansu berjalan ke pohon dan dia mengaktifkan keterampilan berkah kelimpahan. Tanpa penundaan, beberapa apel muncul di pohon, dan Chansu mengeluarkan sabitnya, menyuruh Rohan untuk memberinya waktu sejenak, sementara dia memanen apel. Namun, Rohan memberitahunya bahwa tidak perlu melakukan ini. Dia mengeluarkan pedangnya, dan dalam hitungan detik, dia menebang semua apel, membuat Chansu dalam keadaan ngeri. Dia tidak mau percaya pada matanya dan dia hanya berasumsi bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah sebuah kesalahan sistem. Setelah menyelesaikan kesepakatan, Rohan mengirimkan uang yang disepakati kepada Chansu dan dia meyakinkannya bahwa dia akan berkunjung lagi lain kali. Tepat saat Rohan akan pergi, Chansu menghentikannya. Chansu berpikir bahwa Rohan mungkin bisa sangat membantunya mengenai blok baru. Chansu kemudian bertanya pada Rohan apakah dia tertarik pada tanaman lain, karena dia baru saja menanamnya dan dia cukup yakin Rohan akan menyukainya. Dengan wajah datar, Rohan bertanya tanaman macam apa yang dia bicarakan, dan Chansu berkata kentang. Dia bahkan belum selesai mengatakan ini, ketika Rohan berkata dia tidak tertarik. Chansu terus mendesak, mengatakan dia punya ubi jalar dan kacang-kacangan, tetapi jawaban Rohan tetap sama. Setelah menolak semua permintaannya, Rohan berkata dia akan pergi. Menyadari bahwa Rohan sangat penting untuk rencananya, Chansu melakukan langkah putus asa dengan memberitahu Rohan bahwa dia akan memberinya lebih banyak apel dari yang mereka sepakati. Chansu bisa merasakan bahwa Rohan bukanlah orang jahat, meskipun dia tampak aneh dan liar. Chansu kemudian memberitahu Rohan bahwa dia perlu mengambil alih blok lain jika ingin melanjutkan pasokan apel yang stabil. Untuk melakukan ini, dia memberitahu Rohan bahwa dia akan membutuhkan bantuannya, dan sebagai imbalannya dia akan membayarnya dengan apel. Chansu bertanya-tanya apakah rencananya akan berhasil ketika Rohan berjalan ke arahnya dan memberitahunya bahwa dia telah menyetujui tawaran itu. Tanpa membuang waktu, Rohan menuju ke blok baru dengan Chansu berlari di belakangnya, hanya untuk mengikutinya. Chansu terkejut, Rohan langsung menuju ke blok itu dan dia mulai bertanya-tanya seberapa kuat pria itu. Chansu memperhatikan bahwa tanahnya basah dengan cairan aneh yang sangat berbeda dari bloknya sendiri. Chansu sedang menatap sepatunya yang kotor ketika seekor monster muncul di belakangnya. Sebelum monster itu bisa menjadikannya santapan, Rohan menyeretnya, menyuruhnya untuk tetap di belakangnya karena berkeliaran itu berbahaya. Chansu tidak percaya Rohan menggunakan kata berbahaya, padahal dialah yang berbahaya. Chansu terkejut bahwa dia hampir dimakan oleh monster yang menyamar sebagai tanaman. Chansu kemudian memberitahu Rohan bahwa dia tidak perlu melakukan terlalu banyak, karena pada akhirnya dialah yang akan mengelola blok itu. Chansu ingin menyingkirkan monster-monster itu sendirian. Dia mengaktifkan decapitation dan mulai menebas monster-monster itu seolah-olah mereka bukan apa-apa. Setelah selesai, dia mengaktifkan berkah kelimpahan. Sementara itu, Hasujin telah memasuki blok dan dia sedang berkeliling. Ketika dia mendengar Chansu memanggil namanya, dia menunduk untuk melihat Chansu dengan senyum cerah di wajahnya. Tetapi senyum itu menghilang ketika dia melihat Rohan bersama Chansu sedang mengerjakan sebuah tanaman. Hasugen bergegas turun untuk bertanya pada Chansu apa yang terjadi. Dan Chansu mengatakan bahwa karena dia berencana untuk mengambil alih blok di sekitarnya, dia memutuskan untuk menancapkan kakinya di area itu. Hasujin bertayak padanya bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, tetapi dia lebih tertarik pada mengapa Rohan bersamanya. Chansu kemudian menjelaskan kesulitannya saat ini padanya. Rupanya, ketika mereka pertama kali tiba di tanah itu, Rohan memberitahu Chansu bahwa dia ingin mencicipi apel yang ditanam di tanah baru. Chansu dengan gugup memberitahu Rohan bahwa tidak ada tanah di sana, karena semuanya penuh dengan genangan air. Saat Rohan mendengar ini, dia mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya dengan sangat keras untuk membersihkan sebagian besar tanah. Dia membersihkan rumput, mengubahnya menjadi ruang di mana Chansu bisa menanam benih.
Chansu diliputi keterkejutan saat melihat ini dan dia tidak membuang waktu untuk menanam benih. Dia kemudian memberikan berkah kelimpahan padanya dan inilah yang mereka lakukan saat Haesojin muncul. Benih yang baru saja ditanam Chansu telah tumbuh menjadi pohon apel besar dengan daun-daun cerah. Haesojin terkejut, tetapi dia menyebutkan bahwa apel itu berbau sangat aneh, dan Chansu setuju dengannya. Dia mengatakan ini karena lingkungannya. Rupanya apel itu memiliki aroma dan rasa 2 kali lipat, dan tergantung pada titik infusinya, rasanya berubah. Chansu kemudian mengaku bahwa dia masih bereksperimen dengannya. Chansu memetik salah satu apel dan menyerahkannya kepada Haesojin, bertanya apakah dia mau mencicipinya. Tetapi gadis itu menolak, mengatakan dia akan melewatinya. Haesojin kemudian melihat monster tanaman di tanah dan dia menyebutnya ekor unta. Chansu terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Pada dasarnya monster itu menyukai kebiasaan burung unta dan dikatakan hanya aktif di malam hari yang membuatnya sangat sulit ditangkap. Haesojin memeriksa monster itu dan dia mengaku bahwa kondisinya terlihat sangat bagus. Dia mengambil sebagian darahnya ke dalam tabung reaksi dan kemudian bertanya pada Chansu apakah dialah yang memburu ekor unta. Chansu menjawab bahwa itu semua adalah perbuatannya, meyakinkan Haesojin bahwa Rohan tidak terlibat. Chansu bertanya pada Haesojin apakah ada masalah dengan ini, dan Haesojin tiba-tiba menangkapnya, bertanya apakah dia bersedia menjualnya. Rupanya, ekor unta dikatakan laku dengan harga tinggi. Takut pada wanita yang seperti zombie itu, Chansu setuju bahwa dia akan menjualnya. Haesojin mengangkat tangannya ke langit, merayakannya seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre. Haesojin menatap Chansu seolah-olah dia adalah pria paling tampan di planet ini. Haesojin tidak habis pikir bahwa Chansu terampil dalam bertani dan bertempur. Selain itu, dia bahkan memiliki seorang ahli pedang di sisinya. Haesojin tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa bertemu Chansu adalah sebuah berkah baginya. Haesojin sedang memimpikan beberapa produk yang mungkin masih bisa dia jual. Ketika Chansu memanggil namanya, Haesojin kesal karena dia merusak imajinasinya, dan dia bertanya apakah dia menginginkan sesuatu darinya. Chansu mengingatkannya bahwa dia memesan beberapa barang, dan Haesojin melihat ke dalam tas untuk mulai mengeluarkan semua barang yang dipesan Chansu, seperti benih tanaman pengendali hama. Ada juga sebuah kit konstruksi bangunan bersamanya. Dalam waktu singkat, Chansu membangun sebuah rumah portable untuk para petualang, dan dia juga menanam benih pengusir hama di area tersebut. Ini membuat Haesojin terkejut, karena dia tidak tahu bahwa Chansu juga memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tanaman dalam waktu singkat. Haesojin terus bertanya-tanya, orang seperti apa Chansu itu? Segera setelah itu, dia membeli blok baru, membuat sang dewi dan pengikutnya bersuka cita seperti bayi. Chansu juga senang karena akhirnya dia menjadi seorang tuan tanah. Rupanya, satu blok biasanya terdiri dari 100 unit kepemilikan, dan begitu semuanya diperoleh, faksi tersebut mendapatkan kepemilikan. Chansu sangat senang karena di bumi dia hampir tidak bisa memiliki satu kamar pun. Selain pembelian ini, tanah itu dilengkapi dengan banyak fitur baru, dan yang paling penting adalah fitur penetapan sifat blok. Chansu mendapat petunjuk dari sistem yang memberitahunya bahwa sifat yang dapat ditetapkan ke sebuah blok bergantung pada Dewa Rasul atau sifat blok itu sendiri. Chansu senang mendengarnya, karena fitur itu sangat cocok dengan sifat sang dewi. Sistem memintanya untuk memilih sifat yang akan ditetapkan ke blok, dan pilihannya adalah pertumbuhan dan kematian. Karena pertumbuhan terdengar lebih baik daripada kematian, dia berpikir untuk memilih pertumbuhan. Selain itu, dia percaya bahwa ini akan membantu pertumbuhan dewi juga. Chansu menerapkan sifat pertumbuhan, tetapi segalanya tidak terlihat sama sekali berbeda dari sebelumnya. Chansu menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok karena masih pada tahap 1. Dia memeriksa jendela status untuk melihat bahwa sifat pertumbuhan pada dasarnya mempengaruhi segalanya. Chansu tersenyum sampai dia menyadari bahwa ada opsi untuk pertumbuhan monster yang muncul di sana. Chansu hampir pingsan karena rasa takut yang merayap di tubuhnya ketika dia melihat ini. Ini pada dasarnya berarti sifat itu memiliki atribut baik dan buruk. Salah satu atribut buruknya adalah monster mayat hidup juga ikut serta di dalamnya. Meskipun mereka telah tumbuh, Chansu lega bahwa mereka masih bisa dikelola. Chansu keluar seperti biasa untuk menghadapi monster, dan dia dengan mudah mengalahkan mereka seperti biasa. Dia senang karena monster mayat hidup yang semakin kuat juga berarti lebih banyak poin baginya.
Tiba-tiba Rohan muncul di belakangnya, mengejutkannya karena dia bahkan tidak merasakan kehadirannya. Chansu menduga Rohan datang menemuinya karena apelnya sudah habis. Rohan bertanya-tanya apa yang dimaksud Chansu dengan sudah, dan Chansu mengingatkannya bahwa belum genap seminggu sejak dia mendapatkan kiriman terakhir. Chansu menyimpulkan bahwa Rohan akan mati karena makan terlalu banyak apel. Chansu kemudian bertanya berapa banyak apel yang dia butuhkan, dan dia menjawab bahwa dia menginginkan 120, tetapi jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, dia tidak akan keberatan. Chansu kemudian memberitahu Rohan bahwa dia harus menyesuaikan rasanya karena perubahan lingkungan. Dia mengatakan Rohan akan mencicipi satu secara gratis. Tanpa diketahui Chansu, sang dewi dan para pengikutnya berkumpul di bawah pohon apel. Dia terkejut ketika sampai di sana dan menemukan mereka sedang bermain-main. Kelompok itu hampir tenggelam ke dalam tanah ketika mereka melihat Rohan karena dia terlihat sangat berbahaya. Tiba-tiba Rohan mengayunkan pedangnya dan Chansu percaya bahwa dia mengincar kelompok itu. Dia melompat untuk melindungi mereka, tetapi pada akhirnya Rohan hanya mengincar apel-apel itu. Chansu percaya bahwa Rohan belum merasakan kehadiran sang dewi karena dia baru saja memanggil mereka familiar. Rohan mengatakan dia bisa merasakan sifat pertumbuhan di blok itu dan karena itu dia ingin tinggal dan berlatih. Tapi dia meyakinkan Chansu bahwa dia akan membayar. Chansu menjadi tertarik ketika dia mendengar bahwa Rohan bersedia membayar dan dia bertanya berapa banyak yang dia tawarkan. Rohan tersenyum sambil memberitahunya jumlah uang yang siap dia keluarkan. Ini membuat Chansu dalam keadaan gembira dan dia segera menjabat tangan Rohan menyambutnya sebagai pelanggan terhormatnya. Rohan bertanya apakah menurutnya permintaannya mungkin dan Chansu menjawab ya. Namun, dia ingin tahu apakah lingkungannya tidak akan terbelah dua dan Rohan meyakinkannya bahwa tidak akan. Chansu juga bertanya apakah segalanya akan tiba-tiba meledak entah dari mana, tetapi Rohan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir. Chansu kemudian memberitahu Rohan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk memproduksi monster, karena dia bahkan tidak memiliki banyak poin untuk disisihkan. Rohan memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya untuk membereskan monster, karena yang dia butuhkan hanyalah sebuah ruang di sudut. Chansu terkejut mendengar bahwa hanya ini yang dibutuhkan Rohan. Chansu tidak punya masalah dengan ini, tetapi dia memberitahu Rohan bahwa ada hal lain yang dia inginkan selain uang. Chansu mengungkapkan isi hatinya, mengatakan dia ingin Rohan menjadi pengawalnya, karena dunia tempat mereka tinggal rentan bahaya setiap saat. Chansu berpikir akan lebih baik jika Rohan yang melindunginya. Lagi pula, Rohan adalah salah satu pendekar pedang terbaik di luar sana. Rohan jawab bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran Chansu jika dia bisa meningkatkan efek pertumbuhan. Chansu senang mendengarnya dan dia meyakinkan Rohan bahwa dia akan meningkatkan tingkat pertumbuhan sebesar 50.000 poin setiap hari. Selain itu, dia bersedia menyediakan 10 apel setiap hari. Rohan lebih peduli tentang apel dan dia bertanya apakah bisa dibeli secara terpisah. Chansu kemudian meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apel. Sementara itu, Doji dan yang lainnya gemetar ketakutan, karena sepertinya Rohan sekarang akan tinggal bersama mereka. Di sisi lain, Chansu berpikir, para familiar akan senang karena mereka memiliki seorang ahli pedang yang melindungi mereka. Chansu berbalik untuk melihat reaksi yang berbeda dari kelompok itu. Rohan juga melihat ini, tetapi Chansu berbohong mengatakan kelompok itu hanya malu karena dia baru. Chansu mencoba membuat mereka akrab dengan Rohan, tetapi kelompok itu malah lari. Chansu tidak percaya pada matanya, tetapi dia melewati momen memalukan itu untuk memberitahu Rohan permintaan pertamanya. Kemudian keduanya sedang memeriksa blok lain. Ketika Rohan merasakan sesuatu di balik semak-semak, mereka berjalan untuk memeriksanya, hanya untuk menemukan seekor kucing tergeletak di sana. Chansu terkejut karena dia tidak mengharapkan hewan lain seperti hamster ada di area itu. Karena kucing itu terlihat sangat santai, Chansu percaya bahwa itu tidak berbahaya. Dan sebelum Rohan bisa menghentikannya, Chansu berjalan ke arah kucing itu untuk mengelusnya. Kucing itu bangun dan melihat wajah jelek berdiri di atasnya. Dan ia melompat menjauh seolah-olah baru saja melihat hantu. Kucing itu mendesis pada Chansu, yang hampir membuat bulu kuduknya merinding. Jendela status kemudian memberitahu Chansu bahwa kucing itu sebenarnya adalah Rasul Negasi dan telah menyatakan perang terhadap bloknya. Chansu terkejut bahwa Rasul itu menyatakan perang padanya, hanya karena dia menepuknya sedikit dengan air mata di matanya.
Dia bertanya pada Rohan apakah kucing itu adalah Rasul negasi karena telah menyatakan perang padanya. Tetapi Rohan percaya bahwa pria itu mengatakan omong kosong. Chansu curiga kucing itu marah karena disentuh tanpa izin. Chansu berjalan ke arah kucing itu untuk mencoba menyelesaikan perbedaan mereka, sambil bertanya-tanya mengapa dia harus melawan seekor kucing kecil. Tepat pada saat itu, Rohan mengejutkannya, memberitahunya bahwa dia tidak akan melawan kucing itu. Rohan mengatakan, para rasul yang akan dia lawan akan muncul melalui perbatasan blok segera. Anehnya, Rohan mengatakan mereka akan berwujud manusia. Chansu terkejut mendengarnya, karena mudah baginya untuk membunuh monster, tetapi manusia adalah cerita yang berbeda. Seolah-olah Rohan tahu apa yang dia pikirkan, dia memberitahunya bahwa dia bebas membunuh negasi. Rohan memberitahu Chansu bahwa mereka memiliki pilihan untuk dibangkitkan kembali di kuil. Chansu terkejut mendengarnya dan dia bertanya pada Rohan apakah dia berbicara tentang sebuah titik pemeriksaan, dan Rohan menjawab iya. Chansu menganggap ini sebagai keuntungan yang tidak adil karena dia dan kelompoknya tidak memiliki kemewahan untuk mendapatkan kesempatan kedua jika mereka melakukan kesalahan. Para rasul negasi, di sisi lain, dapat bertindak sembrono dan tidak menanggung konsekuensi yang menyertainya. Chansu bersemangat untuk pertempuran itu karena dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia bertanya pada Rohan apakah dia akan membantunya dalam pertempuran yang akan datang. Rohan menjawab bahwa dia bersedia membantu jika dia bisa. Seperti yang diperkirakan, sekelompok monster setia negasi dan rasul manusia muncul di blok itu. Salah satunya memegang megafon di tangannya, dan dia membuat pengumuman keras menyuruh Chansu untuk menunjukkan dirinya di markas besar alkimia. Hai Sujin telah mengambil getah ekor unta untuk diperiksa. Dia berpikir tentang betapa mengesankannya Chansu. Dia percaya bahwa Chansu kuat seperti sekarang dengan bantuan sebuah artefak. Rupanya, artefak adalah benda ilahi yang diciptakan untuk mereka yang dekat dengan dewa. Terkadang, artefak terbentuk dari sisa-sisa dewa yang mati, yang pada gilirannya memberikan pengguna kesempatan untuk menggunakan kekuatan dewa. Setelah memikirkan hal ini, Hai Sujin tidak berpikir Chansu menggunakan artefak, karena artefak sulit digunakan kecuali jika cocok dengan sifat dewa. Hai Sujin sedang memikirkan kemungkinan masa depan. Ketika Yunsu bergegas masuk ke ruangan, Hai Sujin terkejut, dan bahkan lebih terkejut lagi ketika Yunsu mulai berjalan ke arahnya. Yunsu membawa getah ekor unta, dan dia berteriak pada Yunsu, menanyakan dari mana dia mendapatkan getah itu. Pertanyaan itu mengejutkan Hai Sojin, tetapi tanpa ragu, dia tahu bahwa sesuatu yang gila akan terjadi lagi. Kembali di blok Chansu, para rasul mendesaknya untuk keluar sebelum mereka lelah mencarinya. Tanpa mereka sadari, Chansu dan Rohan bersembunyi di semak-semak terdekat. Chansu bertanya-tanya mengapa orang-orang itu bertindak sembrono, dan dia bertanya pada Rohan apakah menurutnya ini karena mereka bisa bangkit kembali, bahkan jika mereka mati. Rohan mengkonfirmasi hal ini, mengatakan mereka mungkin bertindak seperti itu karena kemungkinan untuk dibangkitkan kembali. Meskipun mereka memiliki sedikit waktu untuk melawan musuh, Chansu lega memiliki Rohan di sisinya. Dia pada dasarnya menaruh semua kepercayaannya pada Rohan. Tepat pada saat itu, Chansu keluar dari tempat persembunyiannya sambil memegang sabitnya. Rasul itu menatap Chansu seolah-olah dia adalah orang lemah dan dia menyuruhnya untuk membawakannya apel. Orang lain mengolok-olok Chansu, memberitahunya bahwa dia kalah jumlah dan tidak punya kesempatan melawan mereka. Namun, tim mulai gugup karena mereka tidak bisa melihat Chansu melakukan apa-apa yang cukup aneh. Setelah beberapa menit hening, Chansu akhirnya angkat bicara, memberitahu Rasul itu bahwa dia hanyalah sampah dan tidak perlu dikhawatirkan. Chansu yakin bahwa dia didukung oleh sang ahli pedang, dan sebelum orang-orang negasi sempat melakukan sesuatu yang gila, Rohan akan sudah menangani mereka. Rasul itu marah dengan ini, dan dia memberi Chansu satu kesempatan lagi untuk menyerahkan apel kaisar. Chansu membalas, menyuruhnya pergi ke Toserba jika dia benar-benar ingin makan apel. Rasul itu diliputi amarah karena mulut besar Chansu, dan dia bertanya, apakah dia bisa menangani konsekuensi dari kesombongannya. Chansu semakin merusak ego pria itu dengan menyuruhnya untuk menanyakan semua pertanyaan sampah yang dia ajukan kepada ibunya. Kata-kata Chansu mengenai pria itu tepat di sasaran, dan dia dengan marah
menyuruh bawahannya untuk membunuh Chansu. Di kantor alkimia, Yunsu mendesak Hasujin tentang dari mana dia mendapatkan getah itu. Hasujin ingin memberitahunya, tetapi dia menyebutkan bahwa informasi pelanggan bersifat rahasia. Yunsu kemudian memberitahunya bahwa dia hanya bertanya karena biaya tenaga kerja. Yunsu mengatakan getah ekor unta yang dibawa Hasujin memiliki persentase kemurnian yang lebih tinggi daripada yang biasa, yang selalu sulit untuk mempertahankan tingkat kemurniannya. Yunsu mengeluarkan selembar kontrak dan menyerahkannya kepada Hai Sojin, bertanya apakah dia bisa terus memasok mereka dengan getah itu. Hai Sojin menjawab bahwa dia mungkin harus bertanya pada pembudidayanya terlebih dahulu, dan Yunsu menyarankan agar mereka menandatangani kontrak sementara. Yunsu senang mendengarnya, dan dia memberitahu Hai Sojin bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas getah itu akan selalu disambut baik di Departemen Alkimia. Kembali ke perseteruan antara Chansu dan para rasul negasi. Rasul pemimpin memperhatikan bahwa Chansu cukup tenang untuk seseorang yang kalah jumlah. Dia bertanya-tanya mengapa Chansu begitu percaya diri, dan di sisi lain, Chansu sedang berpikir tentang bagaimana dia akan mengalahkan para kerangka yang mendekatinya. Saat para kerangka bergegas ke arahnya, Chansu mengaktifkan keterampilan Mass Decapitation dan dia memusnahkan seluruh tim kerangka dalam satu tebasan. Rasul itu terkejut melihat bawahannya terbang di udara seperti bulu. Chansu menambah penderitaan dengan memberitahu Rasul itu bahwa bawahannya cukup lemah. Chansu berdiri di atas tulang belulang, bertanya pada Rasul itu apakah dia siap untuk menyerah. Namun, Rasul itu tidak akan kalah dari seorang petani rendahan. Rasul itu mengeluarkan sebuah bola dan, dengan menggunakan bola itu, dia memanggil monster raksasa bernama Herakles. Herakles terlihat sangat menakutkan dengan kepala singa menempel di bahu kirinya. Alih-alih lari ketakutan, Chansu masih menemukan cara untuk mengejek Rasul itu dengan mengatakan bahwa dia sangat buruk dalam memberi nama. Rasul itu menertawakan Chansu, memberitahunya bahwa dia akan menyesali tindakannya karena Herakles adalah senjata yang bernilai banyak uang. Rasul itu kemudian memerintahkan Herakles untuk mengejar Chansu. Herakles mengayunkan tinju raksasanya, tetapi Chansu dengan mudah menghindarinya. Sebelum Herakles bisa bergerak lagi, Chansu mengayunkan sabitnya ke arahnya dan mengirimnya ke surga. Hanya dalam satu serangan, Herakles jatuh ke tanah, mengejutkan Rasul yang sudah membanggakan betapa kuatnya Herakles. Rasul itu menangis kesakitan, mengatakan Herakles adalah monster yang telah dia kumpulkan selama 10 tahun terakhir, dan Chansu mengalahkannya seolah-olah bukan apa-apa. Rasul itu kemudian menoleh ke bawahannya, Soye, seorang Rasul generasi keempat, untuk memarahinya karena tidak ikut bertarung. Soye mengingatkan pria itu bahwa dialah yang dengan percaya diri mengejar Chansu dan dia tidak melihat alasan mengapa dia harus mengeluh setelah dihajar oleh seorang petani. Soye memberitahu pria itu bahwa dia bersedia turun tangan tetapi dia akan mendapatkan biaya tambahan. Lagi pula, perannya adalah untuk menunjukkan jalan dan tidak lebih. Chansu tersenyum dan mulai bersemangat dengan semuanya, sampai Soye menatapnya dan matanya berubah menjadi merah. Saat itulah sebuah petunjuk masuk, memberitahu Chansu bahwa Soye menggunakan keterampilan bernama negasi kehidupan, yang menempatkan kutukan pada target. Sistem tidak mempermanis betapa berbahayanya keterampilan itu, dan sebelum Chansu menyadarinya, dia telah jatuh di bawah keterampilan Soye. Pria menyebalkan itu mulai tertawa ketika menyadari Chansu telah jatuh ke dalam perangkap Soye. Dia memberitahu Chansu bahwa dia akan menyaksikan apa yang terjadi ketika seseorang berurusan dengan negasi. Soye berteriak pada pria itu, memberitahunya untuk tidak melupakan alasan sebenarnya mengapa mereka datang. Pria itu dengan cepat bergerak untuk mencoba menemukan pohon apel, tetapi dia berjanji akan membalas dendam atas ciptaannya yang hancur nanti. Saat dia berlari melewati hutan, dia bisa mencium aroma apel di udara, dan dia menyadari bahwa hanya masalah waktu sebelum dia sampai di sana. Tiba-tiba, dia menyadari ada gerakan samar di belakangnya, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak melihat siapapun. Dia bingung karena tidak tahu di mana orang itu berada. Tiba-tiba, Rohan muncul di atasnya dan, berkat Rohan yang merupakan seorang ahli pedang terkenal, pria itu mengenalinya. Namun, ini tidak banyak membantunya karena Rohan menebasnya. Sementara itu, Chansu tiba-tiba membuka matanya dan menemukan dirinya kembali di bumi. Hal terakhir yang dia ingat adalah melawan negasi, tetapi dia tiba-tiba muncul di tempat lain. Dia menyadari bahwa segalanya tampak sangat berbeda dari yang dia tahu.
Tepat pada saat itu dia mendengar orang tuanya memanggil namanya. Dia berbalik dan melihat orang tuanya benar-benar berdiri di sana dan wajahnya berbinar gembira. Saat dia berlari ke arah mereka, dia melompat ke dalam pelukan mereka dan memeluk mereka dengan erat. Saat air mata mengalir di wajahnya, Chansu menangis keras, bertanya pada keduanya di mana saja mereka selama ini, dan dia memohon agar mereka tidak pergi kemanapun lagi. Tiba-tiba, ketakutan terbesarnya mulai terjadi di depannya lagi. Orang tuanya mendorongnya ke samping dan mereka berjalan pergi saat dia berteriak, memohon agar mereka tidak pergi. Chansu berteriak kesakitan, tetapi tiba-tiba Rohan menariknya keluar dari mimpi aneh yang dia alami. Dia memberitahunya bahwa dia menderita karena tipuan Soye dan apa yang dia lihat tidak nyata. Rohan telah memukul lengan Soye saat mencoba menyelamatkan Chansu, dan dia tidak percaya Rohan berada di tempat seperti ini. Soye jatuh berlutut, dan Chansu dengan marah mengejarnya dengan sabitnya, siap untuk menghukumnya karena membuatnya menangis. Namun, Rohan sampai ke Soye sebelum dia, dan dia menebasnya. Soye terkubur oleh air rawa, dan Rohan meminta maaf karena ikut campur tanpa perlu. Namun, Chansu tidak marah tentang ini, tetapi dia bahkan berterima kasih. Chansu kemudian menyarankan agar mereka kembali ke pangkalan. Saat mereka kembali untuk membersihkan kekacauan, Rohan bertanya apa rencana masa depannya, dan dia mengungkapkan bahwa rencananya adalah menjadi kekuatan terkuat di dunia. Namun, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mengambil alih setiap blok di sekitarnya. Dia bertanya pada Rohan, apakah dia bisa terus membantunya dengan ini, dan Rohan meyakinkannya bahwa dia tidak punya alasan untuk menolak selama dia membayarnya dengan apel. Chansu kemudian meyakinkan Rohan bahwa dia akan membayarnya dengan apel sebanyak yang dia mau. Saat mereka berjalan kembali ke pangkalan, mereka bertemu lagi dengan kucing hitam, dan Chansu bertanya pada Rohan tentang kucing itu. Rohan dengan santai memberitahunya bahwa kucing itu adalah salah satu dari 7 bencana, seekor predator teritorial. Ini mengejutkan Chansu, karena dia mengira kucing itu adalah kucing ramah biasa, dan dia menyadari bahwa dia mungkin telah membuat dirinya terbunuh tanpa sadar. Di sisi lain, prajurit negasi itu mendapati dirinya terkunci di dalam sel karena kalah dalam pertempuran melawan Chansu. Sistem memberitahunya bahwa denda tambahan telah diterapkan karena perbedaan ekstrim antara faksinya dan faksi tingkat rendah Chansu. Dia diharuskan membayar 1 juta koin emas sebagai hukuman, dan ini mengejutkan pria itu karena dia tidak berpikir perbedaan kekuatan itu adil. Dia menolak membayar uang itu, mengklaim bahwa ada seorang ahli pedang yang mendukung Chansu. Sistem kemudian mengakui penolakan pria itu untuk membayar sebagai ketidakmampuan untuk membayar utang yang diperlukan dan akan dialihkan ke negasi. Pria itu melihat ini dan dia panik, mendesak sistem untuk kembali karena dia sekarang siap untuk membayar. Tepat pada saat itu dia diseret keluar dari selnya oleh monster mayat hidup dan untuk memperburuk situasinya, seorang rasu negasi yang menakutkan, Donha, muncul. Dia memberitahu pria itu untuk menjelaskan dengan hati-hati apa yang terjadi jika dia tidak ingin menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Pria itu memberitahu Donha bahwa dia menemukan lokasi budidaya apel kaisar. Donha percaya bahwa pria itu berbohong untuk menyelamatkan kulitnya sendiri, tetapi dia bersumpah mengatakan Rohanlah yang mengganggu rencananya. Donha masih tidak mau percaya ini karena dia sangat sadar bahwa ganti rugi tidak akan ditetapkan terlalu tinggi jika Rohan bertarung bersama Chansu. Pria itu terus memberitahu Donha bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia menyebutkan bahwa Soye juga dikalahkan dan ini mengejutkan Donha. Donha kemudian berdiri dari tempat duduknya dan dia berjalan ke arah pria itu. Pria itu hampir kehilangan sedikit harga dirinya saat wanita menakutkan itu menghampirinya. Donha kemudian memberitahu pria itu bahwa mereka tidak bisa menyalahkan Soye, yang berarti dialah yang akan menanggung konsekuensi dari kegagalan mereka. Donha tersenyum jahat. Sambil memberitahu pria itu bahwa dia punya usulan, dia meraih kepala pria itu dan menempatkannya di bawah kontrak yang akan menjadikannya seorang tahanan sampai dia memenuhi keinginannya. Dia menyuruh pria itu untuk pergi ke lokasi budidaya dan mulai mengerjakannya. Pria itu berargumen bahwa ini tidak mungkin, tetapi Donha mengancam akan mengubahnya menjadi mayat hidup jika dia tidak bekerja sama. Dia memberitahunya bahwa satu-satunya cara dia keluar dari masalah ini adalah menemukan cara untuk menyusup ke lokasi budidaya apel. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari video ini. Jika kalian suka video ini, komen untuk video selanjutnya. Juga berlangganan saluran ini, tekan loncengnya dan like video ini.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi lain waktu.